dia sangat membutuhkan sekali yang namanya movement speed dan juga attack speed. Lalu yang paling mengejutkan adalah ketika Bigetron Alpha sudah ketahuan nih gameplaynya. Oke, karena mereka bawa Kaja, tentu backline-nya sangat minim sekali atas cover. Sehingga mereka langsung memainkan flanking dan kalau kita lihat dari statistik, Finn yang mungkin akan menjadi tanda kutip cikal bakal untuk Forgotten One. Karena memang di posisi tersebut dia yang mungkin terlupakan di mana posisinya, di mana dia berada dengan teamfight participation yang di angka 62%. Namun Albert sekarang yang mendapatkan sorotan tersebut ketika memang kita ngomongin soal pick off-nya. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana Saken memberikan dealing damage, ya paling masuk akal memang jawabannya adalah karena dia Melissa, dia punya area of evac. Dan dengan attack speed yang begitu tinggi untuk meltdown frontliner, entah itu Banana, entah itu Albert, entah itu Finn, aku merasa memang kapabilitas Saken ini sangat mumpuni sekali. Sayangnya kalau kita ngomongin soal late game, di mana Saken tidak punya power untuk bertahan hidup. Entah itu mungkin dari Athena Shield atau sejenisnya, sehingga membuat dia kesulitan untuk bertahan hidup dari serangannya Clay. Dan kalau kita melihat dari gold curve-nya ya, ini ada sedikit development gold yang flop dari awal. Kalau kita ngomongin soal Bigetron Alpha, mereka kehilangan 5 poin kill di awal game, membuat pola permainan dari RRQ bakal lebih berani untuk menabrak. Dan itu terbukti kalau kita ngomongin game yang pertama ya, itu banyak banget momen yang dibuahkan atau diciptakan oleh sang roamer Finn dan sang jungler Albert. Bahkan Bigetron Alpha yang kita kenal dengan pencurian Lordnya ketika berhadapan dengan Onyx, kali ini di hadapan sang raja RRQ, mereka benar-benar tidak mendapatkan satu pun objektif. Dari Turtle dia skip, dari Lord juga tidak dikasih sama sekali. Bahkan kalau kita ngomongin Gold Swing, itu semuanya rata bawah. Jadi memang sempat ada flop dari RRQ karena adanya pick off hero. Karena balik lagi power dari Kaja seperti yang kita tahu, pasti targetingnya adalah hero, bukan karena objektif terlebih dahulu. Dan untuk MVP, wah ini kayaknya nggak jauh-jauh dari bagaimana movement sosok jungler yang memang bisa menjadi sorotan. Namun ternyata Banana yang diam-diam tanpa adanya The Forgotten One, tanpa adanya sandbag, tanpa adanya damage deal yang tinggi, tapi impact dia dalam team fight benar-benar terlihat. Apalagi tanpa adanya tumbang. Pembelian item Immortality dia tuker jadi Winter Truncheon, dia tuker lagi jadi Rose Gold Meteor. Ditambah Oracle, wah ini bisa terbayangkan ya teman-teman ya, bahwa dengan Festival of Blood dia dapetin 4 poin kill, jadi 8 tambah 4, 12% secara gratis spell fame dia dapatkan. Dan juga ada Bloodlust X. Dengan bermodalkan Domi Ice dan juga satu buah Oracle, itu udah cukup banget untuk sosok lapu-lapu menerima damage daripada teman-teman Bigetron Alpha. Karena mau bagaimanapun, kalau kita ngeliat dari heatmapnya, target dari Banana itu bukan cuma Saken, tapi ada Moreno juga. Yang dimana kalau dia nge-zone out sedikit, ya seenggaknya dia bawa Oracle kan, dia punya magical defense. Dan jadi nggak bakal di meltdown dengan cepat. Dan ini juga kalau kita ngomongin rotasi dari sang XP laner Banana, ketika di menit ke-5 sampai dengan menit yang ke-10, dia selalu rotasinya untuk menjemput Albert di lini Turtle. Jadi dari awal, ya teman-teman bisa lihat Turtle-nya di bawah, lalu ada sedikit rotasi ke bagian top lane. Lord juga selalu dia hadir. Dan zoning out-nya sih teman-teman bisa lihat ada beberapa titik map yang dimana ada di dekat rumput-rumput penting di bagian mid lane yang selalu dikuasai sama Banana. Dan kita akan lihat hal tersebut juga di highlight untuk game pertama. Karena kalau misalkan kita tengok sedikit apa yang sudah terjadi di game yang pertama, sebenarnya memang selalu ada inisiasi dan badan dari Banana ketika dia mencoba untuk mengambil alih Turtle. Bagaimana Turtle ini yang coba untuk di set up, di build up semanis mungkin agar Akai Albert itu dapetin retributionnya on point. Dan teman-teman bisa dilihat di sini bagaimana Kaja yang bertukar dengan satu ult, yaitu adalah Brave Fighters dari Lapu-Lapu. Dan memang counter setupnya dari Bigetron Alpha perlu untuk diperhatikan lebih sepertinya. Namun overextend juga terjadi dari Bigetron Alpha sehingga membuat RRQ makin lebih pede untuk melakukan zoning out, terutama ketika Banana berhasil menangkap ke arah Sakennya itu sendiri. Skylar yang menurut aku di sini sebagai damage dealer berperan juga untuk melakukan bait beberapa kali, bahkan sampai metode flanking pun mereka jalankan. Dan pada akhirnya kita melihat di menit ke-27 nanti, setelah mungkin teman-teman notice bahwa di map belakang
Skylar dan Finn ini bersembunyi berdua ketika mereka ternyata berhasil untuk melakukan zone out terhadap Moreno. Immortalnya pecah, dia tidak beli Winter tapi dia beli Bloodwings dan itu tidak sempat untuk menahan banyaknya dealing damage dari teman-teman RRQ. Endgame dan Super Ken tidak mampu untuk melakukan defense. Game pertama jadi milik RRQ. Kita ngomongin flanking, sedikit teringat dengan metode Geekslate yang mengalahkan RRQ dengan flanking. Apakah nantinya akan ada gameplay flanking dari Beginner Alpha untuk di game yang kedua? Tentu hal tersebut akan kita saksikan bersama-sama dengan para caster yang akan lead game yang kedua. Terima kasih Profesor KB. Panjang banget penjelasannya dan sangat-sangat lengkap. Banana menunjukkan kelasnya. Banana. Dan ini adalah time to shine kalau kata Laila. Benar. Time to shine. Langsung kena laser. Kalau time to belanja tuh gimana tuh? Langsung Langsung. ke Indomaret. Di Kenapa mana ada Indomaret Poinku. Yap. Tuh ya. Jadi kalian bisa nih dengan menjadi member Indomaret Poinku itu untungnya tuh non-stop. Untungnya apa aja? Nih ada harga khusus member. Betul. Bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik juga. Ini poinnya dikumpulin sebanyak-banyaknya bisa ditukar-tukar juga. Benar. Banyak banget keunggulannya. Banyak banget ya. Jadi itu kalau misalkan kalian ke MPL Arena tuh ada booth dari Indomaret. Yap. Kalau misalkan kalian lagi ngumpulin poin, ada merchandise juga. Tuh lihat. Dikasih kan? Loh, langsung kan dapat merchandise nih enak. Nah, itu dia makanya langsung Indomaret Poinku. Mantap ya. Mantap. Itu ada loh di sini. Jadi Iya. kalau misalkan kalian mampir-mampir ke sini silahkan. Jadi kalian hanya tinggal daftar aja itu untuk menjadi Betul. membernya. Nikmat banget lah pokoknya teman-teman ya. Jadi Indomaret Poinku kalian semakin banyak belanja semakin banyak lagi poinnya. Bener. Dan apalagi kalau misalkan kalian lagi push, rank poin kalian juga bakal lebih tinggi lagi karena main game auto win pakai Samsung Galaxy S23 Series 5G. Karena bisa mendongkrak skill kita. Betul, dengan refresh rate yang gede banget. 120 Hz Betul, loh itu. baterai yang irit 5000 mAh. dan juga dengan prosesor Prosesornya ini nih. tercepat 4 nanometer Snapdragon 8 Tuh. Gen 2 for Galaxy. Tuh, jadi nggak ada lag-lag kan misalnya kan oke lag jaringan tuh ada, tapi kan dari refresh rate tuh kan kadang kita kayak ada juga tuh lag-lag lah kok patah-patah. Kok kepencet flicker? Lah. Kok nggak kepencet? Lo kok mencet flicker ke depan malah ke belakang? Buta arah ya itu ya. Tapi Pernah kan? Pernah. Kadang lagi nahan ulti tiba-tiba kepencet gitu Iya. kan. Nah itu sering terjadi. Tapi dengan prosesor tercepat ini kalian tidak akan mengalami yang namanya lag-lag Tidak ada. lagi. Tidak Layar yang super gede pastinya Tidak ada, map teman. kalian akan terang benderang. Terang benerang. Itu dia. Satu map terang. Betul. Wih, mantap kali pokoknya. Jadi makanya langsung aja gunakan Samsung Galaxy S23 Series 5G. Dan ini dia ya, dari penampakan para sobat legend yang ada di atas. Ya, Sobat Legend. Di atas ya. Woi, gini. Nah bentar, Rame loh. suaranya kagak kedengeran, heran gua Sobat Legend. Oh rame. Oh rame. Oke, Iya. tapi kita bakal recap sedikit nih Pak Pulung ya tentang apa yang terjadi di game yang pertama. Kita bisa lihat juga total gold yang didapatkan untuk dari Saken dan juga Banana yang kita lihat menjadi impact player. Dan bahkan lihat Banana menjadi MVP. Dia memiliki 16.000 gold. Ya Banana tuh dari awal selalu selamat gara-gara Immortal lah. Bentar. Winter lah, tapi damage. Damage dari RRQ terbesar ternyata dipegang oleh Banana. Dia bukan cuma sekedar memberikan badannya tapi kan memberikan damage juga. Bener, Itu. boleh-boleh nih Banana nih ya. Tadi Iya. 71.000 itu si Brody, Iya. dianya 71.000. Tetap aja Tetap. dengan hero melee, dengan badan yang emang dia hantarkan ke depan. Berkali-kali loh dia tadi tuh ketangkep, ditarik, ketangkep, digebukin, diapain, ditembakin Betul. semuanya. Masalahnya dia bukan sebagai tumpuan damage dealer terbesar. Yap. Dia cuman kayak ya udah ngebait bisa. Ngeganggu Punching. formasi. Betul, jam ke backline. Yap. Itu bisa juga. Tapi Banana bisa melakukan itu semua gitu. Betul. Dan tadi juga pergantian itemnya cepat banget. Yap. Di bawah, tadi dia sempat pakai Winter pas udah mau loncat ke depan. Winternya habis diganti Immortal, dia mundur. Cepet banget. Dan tadi itu pun yang terjadi pas dia ditarik di momen terakhir ya. Immortalnya down dan dia masih bisa mundur ke belakang.
Bisa kayak begitu ya orang ya. Bisa kayak begitu ya. Cepat banget gitu loh jempolnya. Kita kapan bisa kayak gitu? Bisa. Awal bisa. Bisa gila. Saya bisa nggak karuan sih mainnya kayak gitu. Saya bisa sih jadi beban buat timnya kalau kayak begitu ya. Enggak dong. Tapi kita bakal langsung move on aja. Oke. Bigetron Alpha mereka harus reset karena mereka butuh banget poin pastinya untuk bisa keluar dari zona yang ini sebenarnya nggak di dalam jurang tapi udah di ujung. Udah di ujung. Iya. Mereka udah di tepian banget loh ini. Betul. Satu langkah lagi mereka salah, kecemplung nih. Kecemplung. Karena yang di bawah, Itu lagi Alter Ego, itu meraung-raung ke atas. lagi merangkak banget loh untuk bisa menarik siapapun yang emang udah berada di pinggir banget. Betul. Ini udah makin sengit banget dan keras banget sih sikut-sikutan yang terjadi di posisi 5 terbawah lah ya. Yep. Dan kita bisa lihat dari banning phase-nya, Cloud, Fanny, dan Eve. Ini masih menjadi banning Kaja yang lagi. sama. Ini bandnya sama loh, Valentina lagi. sama persis. Hanya mengcopy paste apa yang terjadi karena Bigetron juga balik lagi, dia dapetin first pick lagi. Ini mereka tuh tadi emang bener-bener. Lapu Valen tadi first picknya mereka untuk RRQ. Yap. Apakah akan terjadi kembali? Lapu dan juga Valentina dan benar Lapu-lapu Valentina masih sama. masih sama tapi kita bisa lihat sebegitu mahalnya lapu-lapu untuk Banana diambil jadi prioritas dan ternyata dia pantas Wah, jadi MVP juga. ya itulah yang emang dia tunjukkan deh tadi kan. Emang selama ini dia di bangku cadangkan, dia melihat mungkin evaluasi, ikut scrim, latihan terus-terusan, sekalinya diberikan kesempatan untuk bermain, semua potensinya dia keluarin. Dan game pertama tadi dia benar-benar membuktikan dua hero-nya, Melissa dan juga Glue. Ada perubahan dari sisi XP laner-nya. Oke, tadi mereka Tadi XP-nya Arlot ya? Arlot ya. Sekarang berubah ke arah dari Glue. Tapi Kalau sampai, bentar dulu, kalau sampai ini Paramis Rom, dan Vin sering menggunakan hero itu juga. ya Wow, WAW. ini akan menjadi sebuah keunggulan lagi loh untuk RRQ. Yap, Glue-nya bakal tercounter pertama. Dan di saat team fight juga nantinya bakal lebih sustain lagi dengan adanya Cloud Altar. Yap. Tapi apakah... Dan mereka punya Divine Judgment Betul. dengan adanya Valentina. Itu sih. Karena sebenarnya tapi balik lagi Faramis gak menjadi prioritas sih. Melihat dari game yang pertama ya untuk kedua tim ini. Tapi pick ketiga yang akan langsung diamankan oleh RRQ adalah Beatrix bro. Beatrix dari Skylar. Satu player Beatrix yang bagus banget sih. Lihat performanya ya. Tapi ada Ghost dari Super Ken. Vibes-nya daripada MDL, vibes MPL jauh lebih seru. Wah, ini ada Spring. Karena adrenalinnya mungkin jauh lebih terpacu lagi. Betul, karena kan banyak banget juga Yap. yang nonton langsung ke sini. Benar. Dan tonton langsung secara offline. Walaupun ini adalah satu sosok bayi robot yang diinkubasi secara lama. Ya kan dong, Bigetron. Ini udah lama loh mereka di-keep dari Ken sendiri. Dan akhirnya muncul di MDL dan kuat banget. Tapi untuk menuju ke MPL masih butuh adaptasi lagi. Masih butuh adaptasi lah, tapi ya kita lihat aja. Tadi untuk Starless aja ya, ataupun kalau itu udah yakin banget nih, optimis deh. Yap. Optimis. Percaya proses dulu. Percaya proses. Begitu pula lah dengan Banana yang selama ini kan emang di bangku cadangkan, sekalinya bermain, bedeh. Time to shine. Time to shine, seada-adanya Land of Dawn di Laser. obrak-abrik, di laser-laser sama dia. Oke, tapi Link yang di ban ini masih menjadi template ban banget untuk Bigetron. Dan Farsha ditutup untuk menghindari adanya satu lagi high ground. Tadi kita lihat juga potensi dari Moreno begitu mengerikan. Menuju ke arah Lunox. Mereka mempersempit ke arah midnya, tapi akankah ada Hayabusa? Dengan deretan banning hero yang sama yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Yes, sama persis. Cuman perbedaannya hanya ada di XP lane ya, tapi sisanya berarti nggak akan ada Parsha. Yap. Junglernya ini bakal menuju ke arah mana nih? Lancelot lagi kah? Karena dari RRQ juga belum kelihatan sosok jungle tersebut. Simpan lagi sampai tadi last pick ya. Ini udah keunggulan dari second pick di mana bisa memberikan sebuah kejutan. Namun untuk sekarang mid laner mereka udah punya, XP laner mereka udah punya, God laner udah punya. Romer dulu kah? Kalau melihat dari arah pick-picknya sih lebih ke Romer dulu ya. Romer Baru kah? nanti surprise ke arah junglernya yang menyesuaikan.
Kalau aku sih ya bener ya. Kalau aku ya Faramis. Aramis ya kalau aku. No, Kufra ternyata. Kufra. Mereka berpikir emang bener-bener mau setup nyerang habis-habisan. Karena mungkin menghindari juga nantinya muncul assassin ya Yap, dari Super Ken. yap. 2 pick terakhir yang akan langsung diamankan menuju ke area mid lane dan juga jungle. Akankah ada Lancelot kembali? Tapi Lancelot bakal susah banget pastinya terpantul-pantul bouncing ball. Oke. Nah, mentok-mentok. Namun untuk sekarang ada 2 hero terakhir lagi yang akan diamankan. Sementara itu mereka udah punya XP laner, mereka udah punya roamer, mereka udah punya god laner. Mid lanernya apa nih yang akan menjadi milik dari Bigetron Alpha? Moreno. Cukup banyak hero-hero yang bisa dia kuasain. Parsia, Yves, high ground udah lenyap. Sementara itu Alice, jungler. Ya, Yap. Alice jungler. Ini kemunculan ketiga kayaknya ya Alice jungler muncul. Kemarin sempat dipakai sama Van juga. Kemarin kan Ken juga pernah pakai. Kemarin Ken pakai pas ya? melawan Onyx dia juga yang menggunakan. Oh, sempat Aura juga kemarin sempat pakai Van. Oke. Dan sekarang ini kemunculan ketiga berarti ya dari Alice jungler sendiri. Yap, itu dia 5 hero yang udah diamankan oleh Bigetron Alpha, tapi 1 hero terakhirnya jungler untuk Ararki akan jatuh ke hero apa nih, Ol? Dengan ada Kufra, Beatrix, Valentina, mereka udah punya badan lagi, lapu-lapu dengan serangan kayak begini, Alice team fight. Akankah mereka mau melakukan split push? Akankah mereka mau menggunakan hero yang sama pula seperti di game yang pertama untuk bisa membuat dengan Akai semuanya bisa dikocar-kacir loh. Bahkan dari si Alice sendiri bisa diusir dan usir gitu. Betul. Tapi kita akan lihat last picknya menuju ke arah Baxia Baxia. ternyata. Di counter agar dari lifesteal-nya nggak maksimal. Yap, itu dia. 5 hero yang udah langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. 5 hero yang udah diamankan pula oleh Ararki. Akankah berakhir 1-1 di game yang kedua? Atau menjadi 2-0 untuk Ararki? Oke, makanya kita tanya dulu kali ya. Kita tanya dulu, 1-1 atau 2-0? 1-1 atau 2-0? MPL Arena minta tepuk tangannya. Masih semangat. Masih semangat ternyata. Luar biasa sekali. Inilah semangat dari masing-masing pendukung dari tiap-tiap tim yang ada. Keep respect sesama. Yang penting kita nikmatin nih pertandingannya antara Arki dan juga Bigetron Alpha dan Land of Dawn. Let's go. Yes, dan ini akan masih menjadi match point ya untuk RRQ. Karena tadi 1 poin yang sudah diamankan. Butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa membungkus ini menjadi 2-0. Tapi Bigetron Alpha, mereka harus reset pastinya. Mereka harus bisa memutar strategi untuk bisa memaksa RRQ untuk bertanding kembali nanti di game yang ketiga. Yap. Atau hanya akan pulang dengan tangan kosong. Cuma Super Ken ya, kemarin gua ngelihat bagaimana format ataupun dari pattern yang dimainkan oleh Super Ken itu sendiri dengan menggunakan Alice ya Ul. Itu cepet banget loh farming, gua gak ngerti cara dia gimana melakukan farmingan loh. Cepet banget sih, karena memang DPS juga ya. Dari Iya dia tarik, DPS, tarik. oke. Dari blood nya juga kan, ada flying bloodnya dia bisa berpindah tempat dengan sangat-sangat cepat. Cuma tetap aja kan magical damage kayak begini loh, tapi KYY hampir saja tertangkap basah. Yap, dan kita bisa lihat juga dengan Demon Slayer ya yang dibawakan dari Super Ken untuk membuat dari segi junglingnya juga makin cepat lagi. Tapi untuk saat ini Finn ini ya masih coba untuk menzoning out pergerakan dari KYY sendiri. Gak mau ngasih tempat yang nyaman untuk KYY bisa melakukan adanya trapping. Dan begitupun dengan adanya 1 buah gerakan farming yang cepat dari Super Ken. Tapi lihat KYY ini udah kecicil sedikit demi sedikit dengan adanya sebuah Nibirus yang udah dipegang oleh Skylar. Ini Saken butuh waktu yang cukup lama sih nanti ujung-ujungnya untuk nyikat si Albert ya. Iya. Karena damage-nya loh, pasti bakal ketahan dengan shield yang emang udah dimilikin sendiri oleh Albert. Diskon 20% nih teman-teman, wey. Itu bukan cuma sekedar mengikat Divine Judgment, itu mengikat hubungan juga. Buset, Diajakin MPL Death, ini bakal seru banget. Jadi minimal pembelian 2 dan maksimal 4 bisa dapetin diskon maksimal 80.000, redeem hanya di blibli.com. Gas, Gas, jangan sampai tidak digas. jangan sampai enggak. Jangan sampai Jangan enggak. sampai kendor ya. Iya, betul sekali. Terlihat dari minimap, Alice masih melakukan farmingan, berpindah tempat dari satu titik ke titik lain. Flying Blood-nya lah yang akan membantu dirinya. Tapi di bagian tengah antara KJ dan Kufra bertemu pula di area mid. Namun di area Turtle, Banana menjadi satu penjaga yang pastinya akan menjadi sosok yang begitu menakutkan dan juga mengerikan. Namun barusan udah berhasil lagi dan Banana what?
Banana begitu berkilat di pada dirinya. Berhasil lagi mendapatkan Karl Turtle dan juga menyelamatkan timnya. Namun untuk kali ini Albertnya berhasil langsung ditunggangi dan dihilangkan pula. Yap, dan kayaknya tadi tertarik dengan Divine Judgment bohongan ya. Lagi-lagi Clay dengan Valentina. Dia selalu tahu gimana cara dan juga kapan momentumnya mengeluarkan IMU tersebut. Walaupun Albertnya down, tapi Turtle masih bisa di-secure oleh teman-teman dari RRQ. Tapi lihat, farming yang cepat. Supercan bahkan udah crossing, membuat Bigetron Alpha sekarang cukup unggul. Yep. Dia masih punya purple buff, dia masih punya efeknya gitu. Makanya Flying Blood-nya pasti bakal nikmat banget. Dia bisa terus-terusan untuk terus menyedot, mengumpulkan stack demi stack agar nanti di dalam team fight ini akan nikmat banget. Damage area entah itu nanti dari Supercan, dari Saken, Moreno. 3 ini kalau emang kombonya kena, oke punya. Tapi kalau nggak kena, ya mohon maaf lahir dan batin. Nah sekarang waktunya kita mau ngeliat nih momen seperti apa yang akan diciptakan oleh Finn. Oke, agak cukup sulit ya karena memang Kufra ini hit or miss banget. Kalau misalkan emang bisa masuk dan kena, itu bakal jadi bagus banget. Tapi kalau misalkan masuk, dia nggak bisa keluar dengan mudah pastinya. At least dia akan mengorbankan adanya spell flicker ataupun Tyrant's Revenge yang mungkin bisa ditahan. Tapi untuk saat ini keunggulan sekarang masih coba untuk bersaing secara sengit pastinya. Finn masih mencoba untuk membuka area rumputan terlebih dahulu karena Ki ini udah coba untuk melakukan adanya aksi surprise attack sih. Ini cukup berbahaya dan itu pun yang dinotis, yang menjadi aware untuk RRQ. Wah, Banana bener-bener gila sih permainannya. Di mana Banana menjadi sosok utama di bagian depan. Sekalinya Brave Fighter-nya aktif, bubar jalan. Ini Banana udah kayak misbar nih ya. Grimis bubar ya. Grimis bubar, Bu. Sekali datang hilang langsung ya. Wow, tapi Finn. Wah, Finn ini dia momentum yang dia ciptakan. Dan berhasil mendapatkan langsung Karakaya, satu orang terculik. Dan mereka, RRQ sudah mulai menguasai lagi dari sisi objektifnya, Turtle-nya. Namun untuk sekarang Banananya mencoba untuk bisa mengusir siapa lagi yang ada di area tersebut. Tapi Finn udah langsung ditunggangi dengan adanya pergerakan Sorizo yang ada di dalam ataupun di atas dari pundak. Satu hero tersebut, Supercan berusaha untuk berpindah lagi dengan satu Flame Blood yang dia miliki, Sakennya. Dengan Mothers yang dia miliki berusaha untuk bisa memberikan damage terus-terusan ke arah beberapa player. Tapi RRQ terlalu kuat, RRQ mendominasi di early game ini. Yap, walaupun sebenarnya dari awal kita bisa lihat ya Bigetron Alpha, oke mereka bisa farming dengan cepat, bisa dapetin keunggulan yang tipis-tipis aja. Tapi Divine Judgment. Wah, ditarik dan Clay bisa gak bertahan? Tidak, Clay diculik. Clay diculik dan dengan follow up yang tepat dari Saken membuat satu nyawa berhasil dihilangkan. Waduh, mendadak Moreno di bagian atas tapi Skylar masih bisa bertahan. Flicker. Wow, Renner Rapati terkena ke dalam tubuh dari Moreno dan Moreno hampir saja bisa dilumat oleh Skylar. Yap, masih ada flicker juga. Dan bahkan lihat sebuah Renner Apathy menjadi ancaman besar ya. Ini karena nggak bakal tahu datangnya kapanpun dimanapun dengan keberadaan yang pastinya range-nya jauh banget. Yap. Tapi invasi menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh Supercan ini udah mulai mau dilakukan tapi Retribution masih bisa men-secure hal tersebut. RRQ mereka unggul, tapi Bigetron Alpha juga dengan cukup responsif. Di game yang kedua mereka nggak mau terhipnotis oleh gameplaynya RRQ. Mereka melakukan perlawanan yang signifikan. Yap, sejauh ini Supercan masih unggul dari sisi level ya. Yap. Albert tertinggal satu level dari sisi itemnya. Steel Leg Plate dimiliki oleh Melissa nih. Ini goldnya Kagura 8.000. Wow. Belum. Dan juga in-game equipment by Dunia Games. Belum, Bisa sabar. kita intip. Itu tadi masih GR mungkin Betul, itu ya. dan juga Clock of Destiny menuju ke arah Lightning Transition menjadi template juga. Dan ada Ichata Talisman untuk Clay yang pastinya bakal coba untuk nge-spam skill terus-menerus. Nge-spam Karena terus-terusan sih dengan Arcane adanya Shadow Strike itu bikin galau banget sih. Dan kita gold difference-nya nggak beda jauh. Karena memang dari tadi unggulnya tipis-tipis aja. Ganti-gantian aja. Paling mentok juga tadi sempat 1000 dipegang RRQ. Tapi Bigetron Alpha juga slow but sure bisa dapetin objektif-objektif yang lainnya. Dapat Turtle, ditukar player. Dan sekarang ada Turtle Cam lagi presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Udah ada di bagian bawah. 2 Turtle menjadi milik dari RRQ. Akankah 2 game perfect Turtle? Dan bisa dibilang mungkin perfect objektif ya. Di game yang pertama tadi benar-benar semua dikuasain oleh RRQ loh. Yap, tapi walaupun 2 turtle yang didapetin, lihat mahalnya satu outer turret di arah top yang hancur. Oke, untuk sekarang Supercan sudah mulai masuk ke bagian depan dan benar saja perfect turtle sudah mereka dapatkan. Tapi ada satu orang yang berhasil langsung dihancurkan dan itu adalah Clay. Finn-nya mau pergi ke arah mana? Finn-nya terjebak, Albertnya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan Saken berusaha untuk bisa join di dalam pertempuran pula. Ada Moreno di area tersebut. Banana tidak diperbolehkan pulang. Banana diserang habis-habisan. Banana masih berusaha
untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Saken di tempat yang lain juga mengerahkan seluruh attack speed yang dia miliki. Dan satu outer turret lagi ada di area mid. Berhasil dihancurkan tapi Skylar. Bisakah dia bertahan satu hit terakhir dan Skylar berhasil langsung diculik. Albert berusaha untuk pulang tapi Albert terus-terusan diganggu. Bisa Albert bertahan dan Clay hadir di tersebut. Tapi Super Ken udah hadir kembali. Yap, lihat Super Ken begitu sustainnya. Apalagi dia punya purple buff. Di saat blood out-nya terbuka, ya udah. Itu nggak akan bisa lagi. Tapi ini dia, Talent's Prediction. Aitana. Iya. One and only Waktu itu RRQ. Om Wawa. Oh itu Om Wawa. Waktu itu Om Wawa sendirian. Oke. Sekarang Eterna, keren. Keren. Oke. Tapi ini adalah prediksi teman-teman. Tapi kita bisa lihat juga di 8 menit pertama 3 outer turret yang udah hancur. Bigetron Alpha sekarang sudah memimpin dengan 2000 net worth yang diunggulkan. Super Ken benar-benar di depan dan 2 level di atas Albert. Yap. Farmingnya cepet banget. Oke. Sementara untuk sekarang, kalau kita lihat dari minimap, belum ada pergerakan yang begitu signifikan yang dilakukan oleh masing-masing player. Tapi dari tiap-tiap itemnya nih, ada yang udah jadi dan part-partnya pun sudah semakin terkumpul. Yap, bahkan lihat Clock of Destiny dan juga sebuah Demon Shoes diamankan oleh Super Ken ya. Apalagi dia punya 1 buah Radiant Armor. Nantinya damage dari Clay ini bakal udah tertangkal lagi dan item selanjutnya akan menuju ke arah Dominance Ice. Yap. Bakal adu sustain aja, tapi lihat objektif gaming dari Saken yang sudah mengamankan Demon Hunter Sword dan Corrosion. Itu ya udah fokusnya adalah turret dan di saat motivat hayu gue datang. Ini Moreno tadi Lightning Transcend juga udah jadi loh. Yap. Sogyo Mogyo-nya akan semakin berbahaya lagi. Sogyo Mogyo. Iya, Sogyo Mogyo. Asik tuh dengar kalau Kagura ngomong gitu. Yang ditebas payung ya. Kena pinggiran payung beset tuh. Sakit ya. Tapi lihat, controlling yang sekarang sudah mulai dilakukan oleh Bigetron Alpha dalam keadaan yang owning. Mereka sekarang set up terlebih dahulu menuju ke arah Lord yang pertama. Tapi lihat Albert juga sudah mulai hadir untuk melakukan adanya kontes. Tapi Divine Judgment. Pinnya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Tapi Sorizo tertangkap basah. Namun sekarang pertempurannya kembali terjadi di 2 tempat yang berbeda. Saken berusaha untuk maju kembali. Hanya saja sekarang ini dia Lord pertama yang udah berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha. Banana berhasil kabur. Banana sejauh ini benar-benar belum bisa ditumbangkan. Banana terlalu kuat. Legend banget ya Banana ya. Banana kuat banget. Gue tau tadi bahkan dia maju duluan. Dia mau ngenain ke arah Sakennya. Oke, tapi Breakfast Fighter-nya masuk, tapi masih ada go away, jadi nggak bisa maju lagi karena kan dash ya, dia masuk ke dalam. Jadi nggak berhasil untuk menumbangkan Sakennya, dan akhirnya dia mundur dan masih bisa selamat loh. Sebegitu jauhnya dia bisa survive. Tapi memang akhirnya controlling yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha setup duluan terhadap Lord-nya, mengusir mundur pergerakan dari RRQ, sehingga sekarang Lord yang pertama sudah berjalan di arah bawah dari sisi Bigetron. Yap, dan sekarang pemain dari Bigetron, mereka punya kesempatan. Mereka punya sedikit kesempatan untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh RRQ jauh lebih dalam lagi. Saken di bawah mengawal Lord. Alice lebih memilih dulu untuk mengamankan karena purple buff-nya guna untuk mendompleng perolehan ataupun penggunaan dari mananya. Yap. Agar jauh lebih sustain lagi di dalam sebuah team fight. Kebayang gak nanti gimana kalau misalkan Super Ken-nya udah punya Winter? Yap. Dia makin bisa semena-mena lagi untuk berada di lini depan pastinya. Tapi untuk saat ini Bigetron Alpha mereka berpuas dengan adanya 1 inner turret yang hancur. Yap. Di arah top dan juga bottom. 3 base turret yang tersisa di menit yang ke-11. Dominasi yang terlihat dari Bigetron Alpha cukup sulit tapi Divine Judgment-nya connect. Dan sekarang Clay-nya kembali lagi berhasil ditangkap. Dan juga Albert menjadi korban selanjutnya. Banana akan menjadi 1 point dead lagi untuk dirinya. Tidak. Banana kembali selamat. Banana. Apa yang dia lakukan bener-bener dari tadi selamat terus loh. Keren banget. licin banget, susah banget untuk bisa pick off Banana. Tapi pick off dari Ki ini juga ngeri banget. Targetingnya udah on point banget sehingga 2 player dari RRQ hilang. Coba sekarang lihat Banana menahan badannya sendirian menghilangkan wave minion, berani banget. Dan Banana tahu kalkulasinya. Iya, dan sekarang invasi jungle juga sudah dilakukan oleh Super Ken. Wah bahkan tadi baru aja kita lihat ya, Dominance Ice yang baru mau selesai, sekarang udah selesai beserta Blade Armor. Yep. Item selanjutnya bakal ke arah Winter Trancheon sih. Ini bakal membuat dari Super Ken makin sustain lagi dan gak boleh lupa oleh pergerakan dari Moreno. Clock of Destiny dan juga Lightning Trancheon menuju ke arah Divine Glaive. Damage burst-nya. Ini bakal bisa nge-follow up Divine Judgment yang nantinya bakal keluar dari Ki. Wah.
Wah ini defensive hierarchy dibongkar habis-habisan ya. Mendadak kayak di game yang kedua defense judgment ya berkali-kali dari tadi mendapatkan pola damage yang cukup. Yap. Nah sekarang kita tinggal lihat Ararki seperti apa momentum dari Finn kah atau dari Clay kah yang mendadak bisa mengeluarkan defense judgment-nya juga untuk bisa membalikan keadaan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha terhadap Ararki. Yes, dan ini dia Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sudah muncul. Lord yang sudah ter-enhance dengan keunggulan yang sekarang sudah dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka akan coba setup terlebih dahulu. Tapi hal yang disadari oleh RRQ adalah mereka bakal mau coba mengkontes hal tersebut. Oke, Albert tertinggal dari sisi level 13 dia. Tapi apakah bisa mendapatkan lagi Lord tersebut? Tapi ternyata Saken lah yang mendapatkan Lordnya. Wow, tidak ada point retribution yang benar-benar on point kah? Yap. Oh, untuk Albert bahkan tidak menekan. Enggak. Dari retribution karena tadi jaraknya terlalu jauh. Betul, karena memang langsung diusir mundur ya. Tapi lihat, wah Players Gold by UBS. Super Ken ini memimpin dengan farming pattern yang cepat banget. Yap. 10.000 yang dimiliki, itemnya tadi udah hampir full. Dan bahkan invasi ke arah jungle membuat dari Super Ken ini bakal makin sulit lagi ditumbangkan. Hero scaling yang harusnya bakal sulit untuk Bigetron Alpha di early game. Ini dipatahkan sehingga di early to mid. Oh bahkan nggak ke Winter, bikinnya Ice Queen One. Ice Queen One loh, Ini Super kakinya bakal dipegangin semua loh RRQ ini. Semuanya bakal dipelukin oleh Iya. Alice agar tidak bisa pergi kemanapun. Tapi Lord dari bagian tengah udah berhasil lagi menghancurkan. Coba lihat KYY gagal untuk bisa menarik arah satu player. Saken jaraknya masih terlalu jauh. Super Ken masih berada di luar dari satu bestar yang ada di bagian atas. Albert ditampol Banana dari bawah. Akankah Banana langsung lompat ke bagian depan dengan satu Brave Factor yang dia miliki. Tapi Albert masih melihat dari kejauhan dengan Tortoise Poison yang dia miliki. Super Ken belum mau masuk ke bagian dalam. Belum ada pergerakan yang begitu signifikan dan ditunjukkan. Tapi ternyata sekarang Super Ken-nya akankah ini menjadi satu poin dan pertama untuk dirinya. Dan Banana masih bisa bertahan. Coba lihat Banananya pun masih belum bisa dihilangkan. Untuk sekarang dari Super Ken-nya bahkan beberapa player dimiliki oleh Bigetron Alpha. Apakah mereka langsung berpower untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan di game yang kedua untuk bisa menghancurkan lagi karena bestarnya. Tapi Banananya masih berusaha untuk kabur ke bagian belakang. Saken-nya masih berusaha untuk bisa memberikan itu terusan lagi. Base-nya. Ke arah satu base-nya. Dan benar saja game kali ini dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Bigetron Alpha, mereka menolak untuk tunduk 2-0. Poin satu sama yang dibawakan memaksa RRQ bertanding kembali nantinya di game yang ketiga. Hero late game bukan jadi masalah untuk mereka bisa survive dan bahkan memberikan perlawanan dan juga dominasi yang terjadi sampai ke mid gamenya. Permainan dari Ki, targeting yang on point dan pattern farming yang cepat banget dari seorang Super Ken. Ini membuat akhirnya snowballing kian terjadi untuk Bigetron Alpha. Yap. Dari awal dimanfaatkan sebaik mungkin loh oleh Bigetron Alpha. Dan inilah yang memang sudah mereka lakukan bagus banget. Mereka mendominasi, mereka menguasai dari tiap lini. Yap. Walaupun tadi dari turtle-nya mereka nggak mendapatkan ya. Nggak. Hanya saja mereka selalu bisa untuk menukar. Turtle ditukar player, turtle dikeluar objektif. Tapi ini sih farming dari Super Ken ya itu Cepet kan banget dia kan? kan bisa pindah dengan cepat ya. Iya. Dia tadi juga cepat banget untuk eksekusi terhadap jungle-jungle monster. Ah. Dan itu yang menjadi keunggulan Itu kan akhirnya yang gua bilang snowball. tadi kan. Ken kalau udah pakai Alice nggak tahu gimana caranya farmingnya cepet banget. Cepet banget dia migrasi dari satu titik ke titik lain juga enak banget kan dari satu monster ke Betul. monster lain. Dia tinggal flying blood aja dia pindah. Tinggal diisap lagi dengan blood O-nya. Tinggal berikan lagi basic-basic attack-nya. Wah. Game kedua RRQ benar-benar dikurung dari tiap lini. Yap. Walaupun RRQ berhasil menguasai 3 turtle Dan ya. gak late game loh. Iya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya Profesor KB akan jauh lebih dalam lagi menjelaskan kepada kita semua apa yang sudah terjadi dari game yang kedua. Alice Jungler ini memang metode yang bisa dibilang paling kompleks dari Bigetron Alpha. Karena memang kalau kita ngomongin soal Alice Jungler, job desk-nya banyak yang pertama. Terus dia tuh perlu ngumpulin passive stack yang angkanya banyak juga. Sehingga membuat pola permainan dari Bigetron Alpha tentunya rotasi ini yang paling penting dan bisa jadi kuncian. Bagaimana untuk Sorizo berjalan kepada objektif dari segi Turtle dan juga River. Ketika kita ngomongin soal Alice Jungler tentu syaratnya begitu banyak sampai-sampai Kaja muncul kembali sebagai salah satu pick over dari kubu Bigetron Alpha. Dan memang untuk ngomongin bagaimana cara mengcounternya, ini sebenarnya mungkin salah satu caranya adalah
Anggaplah Elise Jungler ini adalah sebagai assassin karena mau bagaimanapun dia scale up, dia bakal farming dan lebih mengoptimalkan kepada level ketimbang mungkin kontes objektif. Padahal kita sempat melihat bagaimana cara pola defense yang begitu luar biasa ketika ada Lord tadi. Namun balik lagi setup tidak didapatkan oleh Finn dan kawan-kawan sehingga di sini Bigiran Alpha langsung memakan banyak item dan juga memakan banyak kill dari RRQ. Bigiran Alpha sejak awal kita melihat banyak sekali metode damage yang di-deliver oleh mereka semua. Bahkan kalau kita melihat bagaimana cara Chorizo untuk melumat habis RRQ. Mereka itu mencoba untuk melakukan team fight dengan kuantitas yang jumlahnya lebih banyak. Serta damage dealt dari Moreno inilah yang menjadi jawaban juga. Ketika kita ngomongin soal Lightning Truncheon dan juga Divine Glaive. Yang tentu akan menembus bagaimana ke arah backline. Yaitu adalah Skylar satu-satunya. Kalau kita melihat dari itemnya tentu tidak ada deny terhadap magical damage. Sehingga tentu siapapun yang connect dengan Moreno pasti bakal terkena damage yang lumayan tinggi. Albert serta Finn sudah selesai dengan Athena Shield. Tapi kalau kita melihat dari targetingnya, tentu di sini Kagura bukan berperan untuk main front to back. Melainkan Saken yang akan bermain front to back dengan itemnya dia, Golden Staff. Yang dimana bisa meltdown tank dengan cepat. Teman-teman bisa lihat 3 turtle diamankan oleh RRQ karena memang kontes objektif di early game bukanlah pilihan bagi sang Elise Jungler. Tapi dengan tadi salah satu itemnya yaitu adalah Winter Truncheon yang membuat bagaimana Elise ini bertahan hidup. Dan kita bisa melihat sendiri nanti di statistiknya atau bahkan di post gamenya. Kalau kita melihat bagaimana team fight participation yang begitu banyak tentunya dari Moreno sang mid laner. Gak cuma itu, kalau misalkan kita melihat dari pattern farming, teman-teman bisa lihat ini luar biasa kaya dari rich guy kita Super Ken. Karena dia bisa makan 2 lane farming, membiarkan Saken untuk farming sendirian di arah gold lane. Dan memang tugas dari Elise Jungle di sini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bulir-bulir pasif. Bayangkan teman-teman, 1 orb pasif sama dengan 10 darah dan 20 maksimum mana. Jadi memang tanpa butuh item darah yang begitu banyak, Elise Jungle di sini sangat kuat sekali ketika menghadapi beberapa pemain dari RRQ termasuk magical damage dari Clay itu sendiri. Kita sempat melihat bagaimana Albert menerima damage yang begitu banyak karena sebagai Baxia Jungler tentu di sini dia mampu untuk membadani teman-teman dari RRQ. Tapi ketika Ki dengan Forgotten One kita yang memang sempat terlupakan betapa banyaknya Divine Judgment yang luar biasa dan on point membuat pola permainan dari Bigiran Alpha sangat nabrak sekali di game kita yang kedua. Ngomongin goldnya, swingnya, tadi kan kalau kita ngomongin game pertama, ada pola yang dimana goldnya itu benar-benar flop banget. Karena early gamenya Bigiran Alpha itu mereka nggak pegang sama sekali. Tapi sekarang, early-nya tuh mereka nggak pegang juga. Tapi setidaknya mereka tidak flop di sini. Mereka nggak drop banget karena mereka hanya kehilangan dari sisi turtle. Tapi untuk kontes dari segi levelingnya, jawaban dari Super Ken mulai muncul setelah adanya Lord yang pertama didapatkan. Lord yang pertama didapatkan, goldnya langsung swing, bergerak ke arah atas, ke arah Bigiran Alpha, dan sampai pada akhirnya di Lord yang kedua, wah ini benar-benar langsung gamenya selesai. Apalagi kalau kita ngomongin soal gap gold, yang makin lama game berjalan, makin jauh juga keberadaan dari sang Elise Jungler. Makin lebih kaya, makin lebih bebas untuk farming di 2 lane yang berbeda, dan makin lebih mudah untuk melakukan inovasi ke arah jungle. Apalagi Albert di sini bisa dibilang hanya mengandalkan counter setup dari Finn. RRQ memang mengandalkan Kufra, namun counter setupnya belum membuahkan momen yang bisa membuat mereka mendapatkan snowball comeback. Dan untuk MVP-nya, ini kalau bisa aku bilang ya sebenarnya ada banyak sih untuk di game yang kedua. Karena bahkan dari Chorizo, Ki, atau bahkan Super Ken semuanya punya job desk-nya masing-masing. Tapi siapa yang menduga tentunya MVP-nya jatuh ke tangan Saken. Karena mau bagaimanapun, secara dia udah punya Golden Staff, dia bakal lebih mudah untuk memberikan damage kepada frontliner. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini untuk Saken itu sendiri dia tidak tumbang 404. Ditambah dengan dia pun memiliki banyak sekali defense terhadap physical damage dari RRQ. Sehingga tentunya damage dari Banana, damage dari Skylar tidak akan ada yang connect ke arah Saken, apalagi dalam keadaan dia di belakang. Dan sekali lagi harus kita bilang bahwa Melissa di sini berperan penting sekali agar bisa melakukan deliver damage kepada area of effect sebanyak mungkin dari kubu RRQ itu sendiri.
Dan memang kalau kita ngomongin nanti bagaimana Saken dengan pola jalannya dia, ini baru akan ketahuan setelah menit yang kelima. Seperti biasa, ada heat map juga yang bisa kita saksikan. Kalau sebagai gold lane, fokusnya tentu kepada lanernya ya kan, kepada satu jalur saja. Tapi kalau kita lihat dari heat mapnya, di menit yang ke-8 sudah mulai perlahan-lahan terlihat ada sedikit pergerakan dari Big Run Alpha yang mencoba untuk main proaktif. Apa itu gerakan proaktif? Gerakan yang mencoba untuk menginisiasi terlebih dahulu, atau kita lebih kenal dengan gebrakan agresif. Ya ini teman-teman bisa lihat sendiri pola jalannya lebih safe menuju ke arah jungle, dan memang ketika kita ngomongin soal area jungle artinya dia lebih berfokus untuk mengamankan objektif, salah satunya adalah Lord yang menjadi jawaban ketika tadi Saken amankan juga pada Lord yang kedua. Dan kita melihat bagaimana pertukaran terjadi semenjak menit kelima di gold lane, dia tinggalkan gold lane-nya, dia tukarkan begitu saja posisinya. Dan kalau ngomongin lane jauh setidaknya, ini kan ada dua pemain nih, ada Glue, Alice ya kan. Di mana di sini tentu peran dari Alice sangat dibutuhkan sekali untuk melakukan clear wave secepat mungkin agar orb-nya juga bisa dimakan sebanyak mungkin. Ya anggaplah setiap menitnya dapetin 6 orb, itu juga belum dari monster jungle, itu juga belum dari purple buff atau bahkan orange buff atau monster-monster jungle lainnya yang bisa diamankan di Land of Dawn. Dan itu yang akan kita lihat juga di highlight karena baik Saken atau bahkan teman-teman Big Run Alpha lainnya sangat memanfaatkan. Ini dia source of objective, sumber objektif yang selalu mereka amankan. Entah itu point kill, atau bahkan mungkin dari Lordnya. Dan kalau kita ngomongin soal tim fight terakhir tadi nih, ya kan, gimana teman-teman dari tim RRQ, walaupun mereka mendapatkan 3 turtle, tapi memang secara level Super Ken, durability, Super Ken, dan pemilihan item Blade Armor ini juga menjawab sekali bagaimana Super Ken dengan tubuhnya dia di depan dan tanpa adanya keraguan-raguan, apalagi kalau dia ready dengan Winter Truncheon. Wah itu bakal jadi lebih powerful tuh yang namanya Alice Jungler. Dia tinggal buka ultimate, ada purple buff, mananya nggak bakal habis-habis. Karena apa? Karena dia punya purple buff, dia punya mana reduction, dia punya pengurangan mana di sana. Jadi dia benar-benar bakal bisa menghisap semua darah, entah dari minion, entah dari hero-heronya RRQ itu sendiri, dan ditambah dengan damage yang sistemnya damage per second. Jadi memang seperti kita tahu, Alice dengan Blood Owl-nya, dia akan menghisap keseluruhan area of effect dari segi darahnya dia atau bahkan lawan-lawannya dia yang memang benar-benar bisa dioptimalkan di late game. Ya pasti masih banyak pertanyaan lah buat teman-teman. Alice Jungler apa bagusnya? Alice Jungler point plusnya di mana? Tentu mungkin teman-teman harus membaca ulang bagaimana pasif Alice itu bekerja. Di mana setiap orb-nya akan menambahkan maksimum darah dan mana secara gratis. Apalagi semenjak patch sekitar 3 bulan lalu kalau tidak salah. Di mana di sana teman-teman bisa menyaksikan sendiri bagaimana luar biasanya sekarang Alice itu udah bisa ambil orb-nya, pasifnya lewat monster jungle. Ya tentu itulah dia yang mungkin dicari sama Big Run Alpha dan Super Ken juga. Apakah nanti akan ada Alice lagi di game yang ketiga? Tentu itu yang akan kita tunggu. Tapi sebelum ke game yang ketiga, Bude Monster katanya mau ngobrol. Kira-kira sama siapa ya? Bude, take it away. Land of Dawn begitu memanas dan juga berkecamuk. Tapi di Ampiel Arena terlihat begitu damai melihat super fans yang bersatu padu. Dari tiap timnya mereka bareng-bareng rame-rame untuk menyaksikan match kali ini. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Ini nih super fans sejati ya. Tapi by the way, anyway, Busway, EVOS Legend lagi nggak main, ini tetap hadir ya? Iya dong, tetap hadir. Kita kenalan dulu ya satu-satu. Mungkin pada udah kenal, tapi langsung di sini dari EVOS Fams. Aku Dandi dari Fosfam. Yay! Nama saya Yohanes dari Kingdom. Kingdom. Nama saya Aldo dari RRQ Kingdom. Kingdom juga. Itu Nama aku Reja dari Big Troopers. Biga Trooper. Dan aku PKL dari Onyx. Yay! Onyx mana? Mohon maaf udah selesai tadi ya. Baik, kalian tuh ngumpul di sini sengaja lagi kumpul-kumpul spesial di match kali ini atau ada apa sih? Karena kita temenan, sahabatan, dan saling dukung aja. Solidaritas.
Oke, saling dukung ini khusus di match ini doang atau emang di setiap matchnya sih? Setiap match pasti di setiap fans itu ada. Siapa? Siapa yang ngajakin kumpul-kumpul ini? Siapa ya, Cak? Hah? Dia? Ngajaknya gimana? Eja kok tiba-tiba mau sih? Biasa gini, ya bareng yuk nonton. Udah gitu doang? Gampang banget ya? Gampang banget. Kalau PKL, gimana ngajaknya? Ya karena kita sama-sama mendukung tim masing-masing. Ayo kita sama-sama dukung aja, datang ke sini. Siapapun yang main kita tonton aja. Kita berikan yang terbaik buat MPL lah. Kita sebagai supporter. Oke? Supporter terbaik ya. Kalau RRQ Kingdom melihat di match kali ini, gimana kalian melihat? Udah, ini adalah dua tim yang punya histori panjang, pendukungnya juga banyak. Kalian ngasih dukungannya gimana dong? Malu-malu? Apa mau diwakilin? Diwakilin sama Onyx? Buat Onyx kan? Gak, bukan dong. Oh, buat semuanya. ini dulu dong, buat RRQ dong. Buat RRQ? Iya dong. Ya RRQ yang jago ya, kita temuin Onyx. Ya, kita tunggu Onyx. itu ada Big Trooper sebelahmu. Ada Eza. Gimana Kalau dong? ini mah Aldo mah pasti jago dah. Sumpah, berikan yang terbaik do. Masa mau balik ke Onyx biar menang? Iya, ini persahabatan dari kedua tim dan juga super fans. Dandi mau ngomong apa sepertinya Dandi? Buat RRQ semangat. RRQ semangat. BTR juga sama semangat. Emang mereka kurang semangat apa sih? Kayaknya di dua tim ini rivalitas sama EVOS sih agak kenceng ya. Oh, sama EVOS Karena kenceng. seling kesalip juara dunia. Berat nih, mainnya dunia ya. Kalau sekarang, kalian kan ini ada berlima. Kamu netral nih, kamu ngedukung yang mana? Ada Bigetron sama RRQ. Aku dukung Siapa? BTR. BTR. Ada alasannya nggak? Karena ada Regi. Ada BTR Regi. Udah, gitu doang. Ada BA katanya. Alasannya mudah ya sepertinya ya. Kalau RRQ Kingdom udah pasti dong ya. Ini yakin nggak akan 2-1 untuk RRQ? Yakin. Dong. Apa yang harus mereka lakukan? Jangan sampai ke comeback kayak kemarin-kemarin sih. Nah. Jangan sampai ke comeback. Jangan sampai ke comeback, itu adalah pesan yang menyentuh ya. Kalau dari Bigetrooper sendiri, Eza semangatin. Apa yang harus dilakukan Bigetron untuk mendapatkan match ini? Karena posisinya posisi 6 nih. Ya pokoknya buat Bigetron harus semangat terus. Terus kalau buat RRQ kasih kita poin lah 1. Enggak. Kasih kita poin lah 1 gitu. Enggak, kelinci tetap kelinci. Santai. Kali aja ada keberuntungan ada datang gitu. Keberuntungan. Yoi. Yang dibutuhkan keberuntungan berarti ya. Bener. Nah, satu lagi nih dari Onyx. Dari Sobat Onyx, PKL, dukung yang mana? Ya kita dukung siapa aja sih Bude, karena udah di Netral. atas sih gimana ya. Bener. Dingin banget Bude. Pucuk. Eja, posisi 6, mau pakai topengnya lagi nggak? Dia udah siapin topeng loh. Ini topeng khusus untuk Bigetron. Bukan topeng robot ya. Bukan topeng robot loh. Hey, gaya robotnya gimana dong? Dan ini keseruan memang dari para super fans. Mana kita akan cek suaranya dipimpin dong untuk RRQ Kingdom duluan. Ayo para Kingdom, kita kasih chance terbaik kita buat RRQ. Viva! 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 RRQ! Bigetron! 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 Semakin memanas dan inilah dia game ketiga untuk menentukan siapa yang akan menjadi kemenangan untuk game ini. Langsung saja RRQ dan juga Bigetron Alpha silahkan. Oke, terima kasih Bude. Sudah menemani kita tadi ya interview dengan masing-masing dari super fans. Banyak ya. loh, bahkan tadi dari EVOS fans nonton, Sonic nonton. Mereka cuman mau kesini dukung MPL-nya juga. Iya, sama beli voucher. Bener, apalagi kan ada booth juga di situ Buat dari Dunia Games Telkomsel. kan, jadi bisa beli voucher. Item, beli voucher di Dunia Games, bisa Iya. dapetin kuota Telkomsel sampai dengan 3 Tuh, GB. nikmat kan, enak banget. Pakai kurang apa lagi? Kalian pengen, kalian nggak bisa langsung ke sini. Ini ada QR code-nya di bawah kalian. Kalian Yap. langsung scan aja, udah jadi easy banget. Ya kan? EZ.
Jajan dapat, kuota tetap ada. Betul. Kurang apa lagi? Lengkap pokoknya ya. Lengkap pokoknya. Yes. Dan juga gak kalah lengkap kalau misalkan kalian pengen investasi kekinian. Apalagi kalau kalian pecinta Mobile Legends karena dari UBS ini lagi kolaborasi spesial bersama MPL Indonesia Season 11. Yap. Dan ini limited edition. Limited edition. Coming soon. Tunggu aja kalau misalkan kalian udah penasaran atau gak sabar kalian bisa langsung cek di ubslifestyle.com. Nah langsung aja deh teman-teman atau e-commerce dari UBS Lifestyle. Jadi langsung saja barang limited edition jangan sampai kehabisan, jangan sampai ketinggalan. Coming soon sesaat lagi. Betul. Tunggu kehadirannya. Tunggu kehadirannya. Betul. Saya juga mau Tahan tuh dulu. investasi tuh saya tuh. Pengen ya? Cuan. Mahar buat mahar gitu mungkin. Oh my god. Oh my god. Sudah pasti kita pengen dong. Betul, dimaharin siapa sih yang gak mau ya kan? Tapi kita bakal move on pastinya di game yang ketiga nanti yang akan seperti apa. Bigetron Alpha, mereka bisa melakukan adanya riset yang cepat ya. Sehingga game kedua berhasil mereka amankan. Tapi dari game recap terlihat dominasi penuh. Dari segi total gold diunggulkan oleh dari Bigetron Alpha sendiri. Yap, coba lihat dari Alice-nya. 12.000 sendirian loh. Yap. Saken 10.000, udah jaraknya udah oke lah gitu. Ini utannya gundul semua ya Yap. sama Super Ken Butuh ya. reboisasi tadi. Bener. Karena emang udah bener-bener dihabisin semua sama Super Ken melihat get goldnya. Udah paling tinggi juga dari Saken yang positioningnya bagus banget sih. Gimana tadi dia caranya untuk bisa mundur, nahan, maju dan memberikan pokingan damage. Sehingga siapa yang mau masuk ke depan. Tadi satu-satunya mungkin ke arah dari Banana. Yap. Dan dia masih punya go away. Ini 10 detik lagi, tapi Banana kalau tidak salah di game Nah. tadi juga enggak ya. Main, nah kan itu, oh mereka lagi gambling. Mereka mau pick ini apa pick itu. Tadi kalau misalkan key-nya yang botolnya lurus. Ah, Oke, gue pilih ini. Tapi Oke. kalau Super Carry gitu gue yang ini. vibe-nya masih enak. Pokoknya masih Masih seru. enak, masih seru gitu loh. Karena memang harus kayak gitu. Enggak boleh- stres-stres banget, Betul. tidak menghadapi dengan stres-stres. Oh kita tahu pasti mereka bakal kayak frustasi atau gimana atau yang dapat tekanan begitu banyak. Iya, nggak boleh Menyikapinya loh. kenceng gitu kan kadang kan malah jadi hati-hati banget terus kadang jadi miss move, Yep. jadi adanya mistake-mistake yang mungkin harusnya nggak terjadi. Tapi ini dia fase draft BNNP kita di game yang ketiga. Bigetron kembali dengan first pick-nya 3 kali untuk first pick. Tapi ada perbedaan setelah Cloud, Fanny dan masih sama bahkan. One Joy dan Fredrin. Blue ternyata. untuk kali ini. Fredrin bisa diamankan oleh Bigetron. Berarti di sebelah Kaja, Valentina banyak banget yang terlepas. Banyak Tapi Valentina di game yang pertama impact. banget. Di game yang kedua keculik terus. Ada perbedaan nih Ola. Oke, Kaja atau Fredrin? Kalau Pak Pulung sendiri, lebih Kaja ke sih. prioritas kemana? Tetap Kaja ya, Supresnya pasti gitu. Kaja sih. Oke, walaupun di sana ada Valentina juga. Atau Oke, Valentina sekalian. di first pick. No, Kaja. Kaja tetap. Oke, Kaja yang diamankan. Membuat dari RRQ sekarang berkesempatan untuk dapetin Valentina dan Fredrin pasti. Atau mungkin mau prioritasin lagi ke hero-nya untuk Banana, lapu-lapu lagi kah? Bisa jadi lapu-lapu Valentina lagi kah? Lapu-lapu Faramis kah? Atau lapu-lapu Fredrin? Lapu-lapu Fred. Tapi mahal nggak sih lepas Valennya buat Moreno? Itu dia. Masih banyak pilihan, hanya saja kan tergantung bagaimana nanti rencana mereka, bagaimana strategi mereka. Gitu. Tuh, tapi kita bakal melihat ini lagi coba untuk memilih yang terbaik pastinya ya. Tapi ternyata adalah Farsha dan Melissa. Melissa berubah total Wah. rupanya. Langsung banting setir. Banting setir. Oke. If nggak ada, Valentina ada nih. Valentina Fredrin. Iya, Valentina, Fredrin, Valentina lapu-lapu. Iya bisa jadi. Valentina Yuzong pun bisa diambil untuk sekarang. Yap. Oke. Ini benar-benar dinaik pick untuk Sakennya ya. Melissa 2 game yang dibawakan. Kita akan melihat nantinya Saken bakal menggunakan hero apa. Tapi 2 pick terlebih dahulu yang akan langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Akankah ada Valentina? Tapi ternyata adalah Fredrin dan Valentina harusnya. Yes. Fredrin, Valentina. Oke. Fredrin Valentina. Wah, dia bakal punya teritori yang nyaman juga sih. Yap.
Divine Judgment dari RRQ udah nggak bakal punya. Ini yang nggak mereka punyai dari game pertama dan game kedua ya. Sekarang mereka bisa aja pakai komplit nih. Mereka punya Feather Strike dan mereka juga punya Divine Judgment. Yep. Oke. Sementara sekarang, akankah Hero Banana dikeluarkan lagi, lapu-lapu lagi kah? Atau Yuzong buat Iya. ngamanin Varsha-nya. itu dia? Mau di repick aja buat satu XP liner tersebut. Nggak pun diambil oleh Banana, mereka pun tetap bisa mengamankan dengan nge-ban setelah ini. Betul. Karena abis ini bakal menuju ke arah banning phase yang kedua, tapi masih dengan lapu-lapu untuk Banana. Lapu-lapu lagi. Karena kan apa lapu-lapu ini sekali masuk ke bagian dalam itu kan kayak ya udah lapu-lapu konsepnya nih sama nih kayak si Yuzong nih sekalinya masuk ke dalam area pertahanan orang kan kocak aja. Iya. Ya, kocak-kocak. formasi minimal kebongkar lah apalagi untuk Melissa. Melissa kalau ditabrak dengan Yuzong itu bisa banget tau. Benar. Dan mungkin sekarang bakal masuk ke deretan dari bandnya kali ke Yuzongnya. Dan Karena ini kalau mau ekstrim bawa saber itu Melissa nggak gerak. kayaknya terlalu riskan. Emang ekstrim. Ekstrim banget Tapi ya. go away-nya juga nggak bakal bisa menahan. Tuh, atau kalau lihat Hayabusa, slot juga gitu. bisa masuk. Iya, itu adalah damage yang emang tetap masuk gitu loh. Yap. Oke. Tapi kan kalau misalkan udah ada Fredrin, kita asumsikan Fredrin bakal ada di area jungle ya. Dan karena masih ada fleksibel juga untuk Fredrin yang berada di XP, Alice ditutup melihat potensi Super Ken. Yap. Dengan Alice-nya begitu mengerikan. Alice-nya di respect. Berarti bakal nutup lagi ke area roam dan juga jungle. Akankah kembali template ke arah Link dan Hayabusa? Oke, Haya dulu. Nanti mungkin bisa jadi abis ini ke arah Link. Karena ini masih menjadi hero-hero yang mungkin ya udah membuat dari Bigetron sendiri agak cukup kesulitan. Tapi kita akan melihat dari satu band terakhir yang akan langsung dilakukan oleh RRQ. Alice ditutup, bakal menuju ke arah God Laner-nya kah yang bakal makin dipersempit? Brody mungkin bisa jadi satu opsi. Atau bakal ke arah jungle-nya lagi? Martis? Oke. Hayabusa, Arlot, XP-nya. XP untuk berhadapan dengan lapu-lapu. Arlot, Untuk Masih. tim fight-nya juga sih. Arlot, lapu-lapu masih berimbang. Arlot tamus baru. Pusing Arlot. Tapi memang untuk meminimalisir tim fight ya. Tapi dan linknya di ban ini masih menjadi 5 hero yang sama di dalam 3 game. Banning yang dilakukan oleh Bigetron Tetap gak dilepasin ya. tetap gak dilepasin. Karena dari musim ke musim, musim ke musim. Wah, banyak inilah ya hero-hero musimnya. yang menghancurkan Bigetron Alpha loh. Iya. Jadi ini adalah banning yang emang udah bertumpuk Oke. dari musim ke musim. Tapi kalau kita bisa lihat ya tren positif yang ada di MPL season 11 ini banyak banget loh yang bisa memecahkan kutukan demi kutukannya. Yep. Contohnya salah satunya adalah RBL yang akhirnya menang lawan Bigetron. Yep. Dan sekarang mungkinkah Bigetron Alpha sendiri yang akan memecahkan kutukan tersendiri nih? Menang melawan RRQ. RRQ. Kufra sekarang diambil. Oke. Gufra diamankan untuk Finn dan Bigetron. Penasaran nih. XP dan juga goldnya. Iya, Sorizo akan menggunakan apa? Atau Fredrin bisa aja tetap menjadi XP laner. Yap. Karena masih flex aja ini semuanya. Cloud juga, Cloud tidak di ban. Brody, Dari Marksman juga mereka belum memiliki Saken akan menggunakan apa? Brody Beatrix. ada, Beatrix ada. Mau area, Iritel ada. oke. Tapi untuk berhadapan dengan Melissa, Brody sih enak ya. Yap. Dan Yuzong juga ada potensi besar banget Yap. ya untuk ngambil ke arah Yuzong pun ada backline-nya dari sisi Pakito. Pakito ternyata plus Kari. Paquito XP. Atau Frederick Ayo. yang XP. Ayo, Pakito apa? Pakito apa? Fredrin yang bakal jadi jungler ya. Tapi kayaknya Pakito tetap di XP sih. Satu pick terakhir adalah Martis. Martis untuk Albert Yap. yang sudah diamankan. Sementara ini dia untuk sekarang hero-hero yang udah diamankan oleh Bigetron Alpha dan juga RRQ. Satu game terakhir di hari ini. Satu game terakhir di minggu yang keempat. Dan akan menjadi milik siapa? Kemenangan dari salah satu tim
yang sesaat lagi akan kita lihat bersama-sama. Tapi kira-kira nih ya, kira-kira game ketiga akan menjadi milik Bigetron atau Ararki? Belum terdengar suaranya. Game yang ketiga akan menjadi milik dari Bigetron atau Ararki? Gak kompak nih. Gak kompak nih, yang di atas ada yang lain lagi. Timnya kagak main. Ya udah kalau begitu, MPL Arena mana suaranya? Wow, masih semangat karena ini adalah penentuan. Satu kemenangan akan bisa men-secure match ini. Menjadi best of one pastinya untuk kedua tim. Karena kita bisa lihat juga Super Ken yang ternyata dengan Fredrin-nya. Namun untuk sekarang Super Ken ya. Fredrin lah yang menjadi jungler. Sementara untuk Pakito akan kita lihat seperti apa nanti rotasinya. Clear wave minion akan jauh lebih cepat. Untuk rotasi akan jauh lebih cepat. Tapi barusan KYY hampir saja bisa memberikan damage balasan. Tapi dari satu rekursanya diganggu loh. Diganggu Area terus. farmingnya dari Albert yang menggunakan Martis diganggu. Diambil malah. Diganggu banget. Tapi lihat peraduan di area Rito Wonder. Dengan begitu cepatnya satu buah retribution langsung mengamankan objektif Little Wonder tersebut. Membuat dari Bigetron Alpha di 1 menit pertama mereka cukup unggul. Benar. Albert masih bisa mendapatkan lagi ke arah satu monster jungle lainnya. Dan juga di bagian bawah kita lihat KYY Ring of Order langsung aja memberikan damage ke arah Skylar. Dan memberikan ruang kepada Kari untuk bisa melakukan farming dengan cukup. Tapi skin MLBBX Jujutsu Kaisen nih yang digunakan oleh Skylar. Bagus pisan. Bagus pisan. Aku juga mau ya, cuman kebetulan aku gak punya. Karena abis ini aku mau top up dulu deh. Tapi untuk saat ini, Bigetron Alpha yang sudah bermain cukup agresif. Mereka coba untuk dapetin beberapa keunggulannya. Super Ken sudah rotasi menuju ke arah atas. Santai bro, santai. Dan ternyata Albert dapetin satu buah gold crab-nya. Tapi kita bisa lihat juga Ki sudah secure dengan adanya satu buah Konsel dan juga Tafwood. Startle Camp presented by Samsung Galaxy S23 sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan oleh masing-masing pemain. Wes, coba lihat Banana kembali lagi hadir di game ketiga dengan lapu-lapunya. Semua dia dorong mundur, semuanya dia usir. Tapi mereka masih berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi KYY menarik Albert menjauhkan dari satu objektifnya. Dan Finn tertinggal sendirian. Dan juga di bagian atas Banana berhadapan dengan Sorizo. Satu hit terakhirnya tapi Sorizo belum bisa melanjutkan lagi entah itu dengan uppercut-nya. Namun untuk kali ini Albert sendirian tertinggal dari sisi levelnya. Super Ken mengamankan ke arah orange buff, tapi Clay melihat dari kejauhan. Yap, Clay melihat dari kejauhan dan bahkan lihat zoning out yang dilakukan oleh Ki membuat invasi ke arah orange buff yang dilakukan oleh Super Ken ini maksimal. Dan lihat Albert dalam keadaan yang cukup tertinggal membuat dia harus mencari dulu space-nya. Dan lihat Ki-nya udah mulai di inisiasi. Waduh, kayak untuk KYY-nya tertinggal sendirian. KYY nggak bisa kabur gara-gara boncing ball doang tuh. Dia mentok mau, iya dia mau lightning ball aja bakal di situ juga. Tapi di bagian belakang ada Albert, ada si Clay lagi dengan Parsia-nya. Buset, damage-nya masuk semua itu. Benar, dan kita bisa lihat juga ya di mana RRQ yang sekarang udah mulai coba untuk mencari lagi space-nya. Oke, sementara Albert sendirian. Asura auranya gak kena ke arah siapapun. Yap, dan Talents Prediction ini nggak beda ya sama game yang kedua. Yap. Eterna untuk RRQ. Eterna sendirian. Yap. Eterna versus saya pribadi nih kata biasa tuh. Yang kan ada tuh yang carry uploader tuh. Versus everybody ini sedap. Sedap sekali. Tapi kita bisa melihat keunggulan yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap. Invasi ke arah jungle demi jungle ini Super Ken benar-benar berani banget ya. Yep. Bahkan apalagi dengan adanya Fredrin yang dibawakan. Dia bakal lebih sustain lagi, dia bakal lebih berani lagi dan bakal sulit untuk di pick off. Itu coba lihat, Albert ketinggalan 2 level loh untuk sekarang. Yap. Bener-bener kenceng banget untuk Super level 8 loh dia. Kita lihat sesaat lagi Albert ini level 6 apa level 5 nih Albert. Albert masih berusaha untuk bisa mendapatkan farmingan jauh lebih baik lagi. Saken dan juga KY bersama-sama guna untuk bisa mempertahankan satu. Outer tank ada di bagian bawah tapi Saken masih berhasil kabur dari area tersebut. Yap, hanya untuk mengusir mundur aja ya. Clear cepat tapi lihat ini Bigetron Alpha mainnya udah lebih dari setengah map loh. Apa itu barusan?
Moreno ada flicker dikeluarkan. Ya karena ada Bravest Fighter tadi Yep. mengancam dirinya. Bener. Dan ternyata itu adalah space lagi yang membuat dari RRQ juga nggak bakal maju ke area Turtle. Dan Turtle kedua berhasil untuk diamankan untuk Bigetron Alpha. Benar sekali, tapi Kaye ya terjebak sendirian. Untungnya masih ada flicker dan itu menggocek 3 orang yang ada di bagian bawah loh, Ul. Yap. Wow, Bigetron Alpha ini benar-benar mainnya ke area milik RRQ loh. Ini benar-benar udah terlihat adanya agresivitas dan dominasi. Dan kita bisa intip juga dari Demon Slayer yang dibawakan dengan Damage to Monster yang dibawakan. Ini farmingnya udah bukan jadi masalah. Tapi permasalahannya adalah farmingnya dari Albert terhambat karena diambilin terus-menerus sama Super Ken. Ini Super Ken level 9, Albertnya masih level 7, masih konstan meninggalkan dari 2 level di bagian bawah. Untuk Skylarnya, go away dikeluarkan. Mereka masih punya backup dengan adanya lagi sebuah penetrasi di bagian belakang. Tapi Moreno berusaha untuk bisa berkabur dari tersebut, hanya saja tidak. Finnya berhasil menjepit tadi dengan ada satu Thailand, namun untuk kali ini Super Ken-nya dengan satu efek tone yang mengerikan sekali. Albertnya ditumbangkan dengan begitu cepat, bahkan kali ini tertangkap basah pula dari Skylar. Dengan mengandalkan satu volley dan dikejar habis-habisan oleh Super Ken, tertangkap Skylarnya. Yap, ini bahkan Saken dapetin double kill, dapetin turret di arah bottom lane. Kari yang seharusnya bersinar di mid to the late, di menit kelima, pastinya ini bakal lebih menjadi sebuah keuntungan lagi. Dan kita bisa intip gimana instant replaynya di saat ada satu sosok Finn yang maju dengan Titans Revenge, di backup dengan cepat dengan Divine Judgment, walaupun sebenarnya di situ belum ada Tidal Stretch yang keluar. Tapi akhirnya resource-nya udah keluar duluan dari Feather Eye Strike-nya, sehingga damage dari Bigetron Alpha dalam keadaan unggul ini bisa nge-meltdown player-player dari RRQ. Apalagi positioning dari Saket. Tapi itu efek tone-nya tadi gila banget sih. Itu Martis loh yang di depan dia. Balik lagi dia. Iya loh. Bener-bener langsung menghilang HP-nya sebanyak itu. Dan Albert sekarang masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi farmingan dengan cukup baik. Karena dia tadi emang benar-benar dihabisin oleh Ken. Coba lihat level 11, Albert level 8. Beda 3 level ditinggalin loh. Karena susah ini dimakanin, lihat. Yap, dan sekarang di bagian atas Banana membuka bagaimana setup yang harusnya Sorizo bisakah dia kabur karena udah ada Albert lagi yang berusaha untuk bisa langsung membegal. Sorizo sendirian bisakah dia kabur, tapi ternyata itulah sebuah trigger di mana di tempat yang berbeda ada satu objektif lagi yang berhasil diambil, plus akankah outer tertarik ada di area mid bisa mereka amankan, namun ternyata sepertinya terlalu berani tapi ternyata langsung ditarik begitu saja Finnya akankah bisa diaman kalau pemain dari begitu apa, tapi Albert terjebak sendirian. Super Ken ada di bagian belakang berusaha untuk mengejar Kayeye. Tidak ada Divine Judgment. Super Ken hampir saja dijepit dengan Asura. Pick off yang harusnya dilakukan oleh Finn ini selalu gagal karena di saat dia Tyrant's Revenge ditarik sama Divine Judgment-nya Kayeye. Dan itu menggagalkan setup inisiasi yang dilakukan oleh RRQ. Dan kita bisa lihat juga in-game equipment by Denia Games. Kari sudah selesai dengan Golden Staff dan juga Corrosion Sight. Dan bahkan dari Fredrinnya dari Super Ken dia bakal lebih sustain lagi. Dia udah punya Sky Golden Helmet dengan pecahan-pecahan. Ada Molten Sense dengan Dreadnought Armor. Dia bakal sustain banget untuk berada di depan. Walaupun sebenarnya damage dari Skylar juga udah terlihat ya. Dengan adanya 2 item attack speed. Yap, oke. Sekarang di bagian tengah Skylar sudah terlihat ada attack speed yang udah bisa diandalkan dari dirinya. Corson Side dia udah punya DHS yang tebal-tebal udah mulai akan berasa lagi. Finn gak ada siapa-siapa di dalam rerumputan tersebut ternyata. Bigetron Alpha masih menguasai dari sisi objektif. Coba lihat perfect turtle untuk mereka. Mereka balas loh. Yap, dan ini adalah tren positif ya yang pastinya dibawakan oleh Bigetron Alpha. Lihat gimana cara mereka mencoba Kiya malah mentok dari tersebut. Kiya berhasil langsung diamankan. Ki melakukan sebuah kesalahan. Yap, mau coba untuk pick off tapi ternyata flickernya mentok mandet ya di situ. Kena ke arah dinding tadi paruhnya patah itu. Burung kan dia burung. Betul. Paru-paru. Oke. Berhasil menangkap ke arah Moreno. Satu persatu pemain Bigetron Alpha dihilangkan. Dan ini yang harus dihindari oleh Bigetron Alpha. Di mana pick off satu persatu yang udah mulai dilakukan oleh RRQ berjalan dengan cukup baik. Dan bahkan udah mulai mempersempit dari segi gold gap-nya. Dari Lord yang pertama sekarang sudah spawn juga. Setup yang udah mulai dilakukan oleh kedua tim. Dari masing-masing jungler udah mulai mencari informasi satu sama lain. Oke, Super Ken
Sedikit demi sedikit, mulai maju ke bagian depan. Melisa ada di bagian atas guna untuk bisa menghilangkan satu outer turret. Tapi sorry Zo, apabila dia melakukan sebuah kesalahan, benar saja dia meneruskan jalannya. Plus untuk kali ini ada beberapa source skill langsung dikeluarkan. Mereka siap untuk melakukan sebuah pertempuran. Coba kita lihat Kayeye, siapa lagi akan menjadi korbannya sesaat lagi. Albert mundur dulu ke bagian belakang. Ada Finn yang akan setup ulang lagi. Divine Judgment yang kena ke arah Banana, tapi tidak ada follow up damage hingga membuat Banana free banget di area tersebut. Plus informasinya tidak ada Divine Judgment, mereka akan jauh semakin bebas lagi. Dan Finn, tapi Super Ken dia terjebak di area tersebut, dijepit. Akankah dia sempat melakukan efek tahunnya? Namun untuk kali ini Albertnya sendirian di bagian depan. Akankah dia bisa selamat pula? Albert masih sempat untuk kabur, tapi Banana langsung aja mukul ke arah dinding, tidak bisa lompat jauh lebih lagi. Yap, dan lihat gimana go away di pop up oleh Skylar. Tapi lihat Feeder Eye Strike dengan damage yang belum optimal, di mana kayaknya juga udah secure dengan Athena, belum bisa ditumbangkan. Tapi itu menjadi sebuah hal yang menetralisir, di mana RRQ sekarang udah mulai coba untuk keep up lagi. Gimana caranya pick off yang udah mulai berjalan sesuai rencana. Yep, oke. Di bagian bawah, Kari masih bisa menghilangkan satu wave minion. Kayaknya setup ulang lagi. Mereka harus meminimalisir ya. Dari bikin apa? Miss move yang udah semakin banyak nih. Dalam beberapa saat saja mereka melakukan pergerakan yang emang kayak contoh Sorizo tadi polos banget. Yap. Sepolos-polosnya tuh tadi. Iya. Numpang lewat, permisi, digerebek langsung. Yap. Dan sekarang Lordnya juga masih coba untuk ditarik ulur. Mencoba untuk membuka lagi visionnya terlebih dahulu. Bakal coba untuk diberikan damage lagi. Tapi memang hanya coba untuk dipok aja. Yep. Memancing keributan di area Lord tersebut. Gak ada inisiasi lanjutan. Dan bahkan yang harus perlu diperhatikan adalah sosok dari kedua explainer yang lagi sibuk coba untuk mendorong lane-nya masing-masing. Untuk masalah clear wave minion, ini untuk Pakito akan jauh lebih cepat lagi ya Ul ya. Akan sangat cepat sekali. Tapi Super Ken, akankah dirinya bisa selamat? Tapi barusan ada beberapa fighter yang dikeluarkan. Saken! Attack speed-nya Finn! Tyron Transport Flickernya tadi langsung bisa mengunci ke arah Saken. Tapi untuk Lordnya berhasil diamankan pula oleh Super Ken dan Skylar yang free banget. Sorizo berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi dengan adanya Madness masih connect pula. Sorizo berusaha untuk kabur dari tersebut, dimana untuk Kaye berusaha untuk bisa menyelamatkan langsung ke arah rekan-rekannya. Super Ken masih berhasil selamat, hanya ada Saken yang menjadi korban sejauh ini. Tapi Lordnya berhasil untuk diamankan dengan retribution yang on point dari Super Ken. Dia maju, dia masuk ke Lord Pit. Dan retribution di tepat waktu membuat sekarang Begatron Alpha pun berhasil untuk mendapatkan keunggulannya. Dan kita bisa intip juga dari instant replay gimana cara mereka berfokus ke arah Saken. Oke, Finn kena 3 orang. Dan juga follow up dari Clay yang tepat. Tapi lihat, ini butuh waktu banget untuk ngembangin Super Ken-nya. Super Ken tebal banget. Pede dia sendirian di situ walaupun punggungnya ditembakin terus-terusan. Outer turret sekarang berhasil dihancurkan lagi di area mid nih Ul. Inner turretnya menjadi tujuan selanjutnya. Lord di atas berjalan sendirian. Melisa menghilangkan satu wave di bagian bawah. Saken sesaat lagi udah akan siap untuk melakukan sebuah team fight pula layaknya apa yang dilakukan oleh Melisa. Clay, backupan seperti apa yang akan dia lakukan nih? Yap, karena dalam keadaan under, oke, inner turret pun nggak bisa lagi untuk dipertahankan. Lord yang masih menjadi objektif untuk RRQ lagi coba untuk dibersihkan terlebih dahulu. Tersisa 3 base turret aja di menit ke-12. Oke, barusan Kayeye mengeluarkan konsilnya ya. Tapi belum ada satu target yang berhasil diambil. Banana coba lihat pedangnya tuh gede banget. Udah tuh sekali nampok orang, gimana itu caranya? Ditebas langsung ya. Ditebas. Oke, tapi memang gold difference-nya juga emang berasa banget ya. Dimana Begatron Alpha mereka berhasil untuk mendapatkan keunggulan dan juga dominasi di dalam 13 menit pertama. Walaupun sebenarnya RRQ juga masih mencoba untuk mencari celah ya. Gimana bisa melakukan adanya satu buah setup atau memanfaatkan nantinya ada miss move yang akan dilakukan oleh Begatron Alpha. Tapi untuk saat ini Begatron Alpha cukup disiplin. Sehingga belum ada celah yang besar untuk bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Oke, sekarang mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa ngedev terus-terusan. Atau tinggal bagaimana momentum nantinya akan diciptakan oleh Finn kah, Clay kah, atau Martis itu sendiri atau siapapun pemain dari RRQ untuk bisa ngembalikan keadaan. Karena mereka sekarang tertinggal 3.400 dari sisi network loh. Udah masuk menit 13. Yap. Dan ini bakal menit-menit krusial, berimpact banget ya di dalam team fight. Karena perbedaan 1-2 item ini bakal cukup terasa. Dan tapi kita bisa lihat juga gimana Super Ken ini susah banget buat ditumbangin. Damage siapa yang bisa masuk ke dalam tubuhnya yang bisa membuat dia instan dihilangkan. Karena damage per second dari Skylar juga butuh banget waktu. Dan apalagi Clay oke. Tapi dia gak punya instant burst damage gitu loh.
Ini Skylar sekarang udah punya WON, akan jauh semakin pede lagi dia di dalam sebuah team fight ya. Beberapa physical hero tidak akan bisa tuh untuk masuk ke dalam tubuhnya kecuali memang nanti WON udah ke-trigger duluan ataupun go away-nya emang gak ada. Sekarang Lordnya udah hadir kembali. Super Ken sudah setup terlebih dahulu. Bahkan beberapa pemain Big Bang udah setup pula di belakangnya. Oke, setup dan ini pun membuat dari RRQ mencoba untuk kontes ya. Cukup berani dan ini dia lane jauh yang coba untuk dijalankan oleh Sorizo. Clearnya cepat tapi Clay ke-trigger. Clay-nya. Namun untuk kali ini Albert yang terculik. Dan Lordnya terbuka begitu bebas. Tapi untuk RRQ mereka belum mau menyerah. RRQ masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi sebuah objektif tambahan. Tapi Finn barusan. Tyrant Revenge yang gak kenal lagi ke arah dari Kaye. Ini mereka dikejar habis-habisan dan mereka dipaksa untuk masuk ke dalam area defensif ya. Yap, dan itu dia. Satu buah Divine Judgment gak bisa terimmune karena suppress. Dan akhirnya di saat Albertnya down, gak ada retribution. Membuat dari Big Alpha langsung mengkomit ke arah Lordnya. Fleeting time langsung. Iya, in-game equipment by Denia Games juga kita bisa intip setelah Athena Shield dan juga Dominance Ice. Untuk Key, di sini fleeting time di mana cooldown dari Divine Judgment yang nanti bakal lebih cepat lagi. Oke, kita lihat siapa lagi yang akan menjadi korban penculikan dari KYY. Namun Super Ken di bagian tengah berusaha untuk bisa masuk ke bagian dalam. Di bagian belakangnya ada Saken, namun masih ada backupan dari Madels. Lordnya sesaat lagi akan menabrakkan dirinya masuk ke dalam satu base turret utama. Tapi Albert dan juga rekan-rekan yang lain masih berusaha agar Lord ini tidak bisa menabrak. Hanya saja tidak sempat lagi base turret di bagian bawah. Remuk sudah Banana. Hanya tinggal menunggu waktu. Siapa yang akan dia lompatin? Sorizo mundur terlebih dahulu. Attack speed yang dihasilkan oleh Skylar sudah terlihat begitu cepat. Yap, masih bisa bertahan. Masih bisa membawa game ini lebih lama lagi dengan hanya menukarkan satu base turret di arah bottom lane. Finn dengan Tyrant's Revenge-nya ini benar-benar cukup tricky. Hit or miss, apalagi dalam keadaan under. Ini bakal susah banget sih, kalau boleh aku bilang. Ini udah masuk menit 16 kayak begini ya. Lama-kelamaan kan dari sisi item udah. Dari sisi item full nih, sama-sama full. Oke, hanya tinggal momentumnya aja. Cuman masalahnya dari tadi momentumnya. Beberapa player dari RRQ nih belum ada yang menciptakan emang benar-benar bagus banget. Karena dia tadi bergantian loh ke triggernya. Wah, kelihatan. Divine Judgment langsung berhasil untuk mendapatkan Finn. Immortalnya pecah, Finn-nya masih berhasil kabur dari Salzburg. Dan ini dia Banana berhasil langsung dihancurkan. Finn-nya sedikit lagi penting ada efek Tony udah langsung dikeluarkan. Super Ken mengejar langsung arah 3 orang. Akankah mereka mendapatkan sebuah hasil yang cukup baik. Tapi Moreno berubah menjadi lapu-lapu. Moreno pun beserta dengan rekan-rekan yang lain. Tidak ada satu player pun yang ditumbangkan kali ini dari Big Alpha. Wave Min udah keluar. Super Ken menang di bagian bawah. Sorizo menang di bagian atas. Dan di bagian tengah mereka berusaha untuk bisa menumbangkan lagi karena satu base turret yang ada di area mid tersebut. Satu Federal Strike-nya di trigger langsung hilang lagi nih. Yap, dan dalam keadaan unggul Bigetron Alpha ya udah mau makan depannya juga ya di komit aja dan itu yang terjadi. Wah, Divine Judgment-nya connect lagi. Dan Albert menjadi korban tapi Skylar berjuang seorang diri. Akankah dia bisa mempertahankan satu base-nya? Base di bagian bawah, base di bagian mid sudah remuk dan mereka jauh lebih sabar lagi dari Bigetron Alpha. Yap, dan itu dia. Satu buah gempuran kembali terjadi untuk Bigetron Alpha. Dalam keadaan unggul yang tadi aku bilang, mau siapapun yang ada di depan dimakan aja. Dan itu pun yang terjadi di saat satu trapping yang dilakukan oleh Finn ini dia keluar tadi dari area rerumputannya. Langsung maju dan Divine Judgment dan follow up yang cepat juga. Itu terjadi dari Bigetron Alpha sehingga di saat frontlinernya hilang, RRQ juga dipaksa untuk mundur walaupun masih bisa defense dengan 2 base turret yang hancur. Tapi kita akan lihat, dari RRQ agak cukup sulit untuk melakukan adanya kontes. Yap, agak sedikit sulit untuk melakukan sebuah kontes, sebuah setup di mana ini menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan untuk pemain dari RRQ. Yap, dari in-game equipment by Dunia Games juga bisa kita lihat, udah hampir full semua. Immortal sudah menjadi item wajib pastinya. Dari Sorizo yang sudah mengantongi Hunter Strike pula, hybrid build dari War X dan juga Hunter. Beserta adanya item defense menuju ke arah Dominance Ice dan juga Athena Shield. Immortal makin membuat dirinya lebih berani lagi untuk berada di garda paling depan. Tapi Lord yang sekarang berjalan di arah tengah
akan langsung saja dikawal oleh Bigetron Alpha. Oke, Lordnya sudah hadir, Lordnya sudah ada di area tersebut. Akankah ini menjadi sebuah momen kemenangan? Karena ada satu Divine Judgment tadi langsung aja menarik Albert sedikit lagi habis tersisa dan Albertnya berhasil dihancurkan. Albertnya langsung menghilang dan sekarang Vedanta ada di bagian belakang. Di mana kali ini? Langsung dikeluarkan oleh Moreno tapi attack speed yang dikeluarkan pula oleh Skyla begitu menyakitkan. Di mana untuk kali ini pinnya berhasil mundur ke bagian belakang dan mereka Ararki masih berhasil untuk mempertahankan base-nya. Sorry dengan stack merahnya tapi base-nya Base-nya hancur di tangan Lord. Ia membuat fokusnya terbagi. Mau clear minion, mau clear Lord, atau mau ngusir. Mereka nggak bisa melakukan hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Sehingga di saat minion terusir, player terusir, tapi tidak dengan Lordnya. Minggu yang tidak baik untuk Ararki. Minggu yang sangat-sangat membuat Kingdom atau Ararki itu sendiri dalam perasaan yang sangat-sangat tidak baik-baik saja. Dan ini adalah bentuk dari Bigen Troopers yang sangat-sangat luar biasa terus memberikan dukungannya kepada Ararki dan sosok-sosok dari player, sosok-sosok dari staff yang ada di belakang layar. Yap. Coach lah, analis lah, siapapun itu. Dan ini dia momen yang mereka tunggu setelah sekian lama loh. Bigetron Alpha berhasil untuk memecahkan kutukannya sebagai salah satu percobaan yang selalu dilakukan oleh RRQ. Pick off yang dibawakan oleh KYY, follow up yang cepat, dan gimana cara mereka bisa mengontrol dari mid gamenya itu bisa dipertahankan. Wah, luar biasa. eksekusi gameplay lebih baik BTR raih kemenangan setelah 11 kekalahan beruntun dari Ararki. Dan inilah momen yang lama banget yang udah mereka tunggu. Dan ini bakal jadi momentum yang sangat-sangat haru. Yap. Gimana caranya mereka memecahkan kutukan tersebut dan akhirnya dibuktiin. Coba bayangin nih, 11 kekalahan beruntun. Satu season kalau grup dari regular season aja 2 kali ketemu, ya kan? Kita gak tahu nih di babak playoff mereka pernah ketemu apa enggak. Itu nanti akan kita lihat lagi dari data. Berapa tahun mereka menunggu kemenangan ini. Berapa season. Dan akhirnya 11 kekalahan beruntun bisa dipecahkan di MPL Indonesia Season 11. Wow, satu momentum baru lagi. Satu cerita baru lagi. Dan Ararki harus berbenah. Minggu yang benar-benar tidak baik untuk mereka. Yap, dan kita bakal melempar kepada Bude Clara Monster yang sudah siap bersama player-player dari Bigetron Alpha untuk mungkin sharing apa yang terjadi. Bude Clara, silakan Bude. Bigetroopers, inilah dia. Bukan sang kelinci tapi sang robot Bigetron Alpha. Ki, congratulations setelah puasa menang dari RRQ berseason-season. Akhirnya kalian bisa membuktikan diri kalian. Apa yang kamu lakuin semalam Ki bersama teman-teman? Kayaknya tidur bareng kali ya. Tidur bareng? Sih ya, tidur bareng. Biar lebih solid. Enggak, memang sekamar rame-rame aja. Jadi ya tidur bareng. Normal dong itu. Nggak ada sesuatu yang spesial Kak. Apalagi kan sekarang kamu juga membawa pemain-pemain baru gitu untuk berhadapan dengan RRQ. Ada mungkin ucapan-ucapan sesuatu Kak dari Ki atau rutinitas terbaru untuk match hari ini? Nggak ada sih kayaknya. Kayak kita tetap fokus sehari-hari aja latihan segala macam. Sama ya adalah paling kata-kata motivasi buat ayolah kita menang, kita belum pernah menang lawan RRQ gitu. Nah, ini juga yang menarik. Apakah kemenangan hari ini bisa menghapuskan? Atau kamu ada pengen gak sih membuktikan kalau kita bukan kelinci? Image kelinci itu pengen kamu buang gak sih sebenarnya dari Bigetron? Gak usah lah kayaknya itu udah image BTR banget kan katanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Jadi kelinci apa robot? Ya robot gak apa-apa, kelinci juga gak apa-apa. Kalau mereka tetap nganggap kita kelinci ya gak apa-apa. Robot kelinci? Ya. Bisa ya, diffuse, di-mix. Dan pertandingan tadi menarik banget sampai pada akhirnya mereka berhasil membalaskan dendam mereka di leg yang pertama. Puas banget gak Ki match tadi? Dari aku sendiri puas. Puas? Ini kemenangan pertamaku lawan RRQ. Kemenangan pertama. Bisa kamu ekspresikan atau deskripsikan seperti apa gak sih Ki? Enggak, kayak bersyukur kayaknya. Bersyukur. Maiden pasti bangga ya? Iya bangga dia lagi nonton Blackpink ini. Oh lagi
Nanti dia bakal syok juga dan kejutan juga diberikan oleh Super Ken yang harus berhadapan dengan salah satu jungler terbaik kita, Super Ken. Kamu berhadapan dengan Albert di jungler. Dan apa mungkin kamu bisa sharing kah atau kasih tahu untuk pertikaianmu dengan Albert tuh gimana sih tadi? Tadi sama Albert gimana? Deg-degan. Deg-degan? Ya, Karena apa deg-degannya Super Ken? soalnya dia jungler yang jago lah, jungler timnas. Jungler timnas itu Ya. membawa sebuah pressure dikit gitu kali ya. Dikit. Dikit. Ya. Ya. Ya, tapi apakah menurutmu sendiri kamu sudah bisa untuk berhadapan lagi nih dengan semua jungler yang ada di MPL Indonesia? Kamu kan baru-baru ketemu beberapa jungler. Untuk jungler-jungler lainnya kamu percaya diri berarti dong? Percaya diri. Percaya diri nomor satu. Percaya. Apa kunci dari percaya diri Super Ken? Ya dukungan teman-teman sama aja lah semuanya, nggak ada bedanya. Oh, itu mental yang harus dipunya oleh semua player yang ada di MPL. Mereka nggak boleh down, mereka walaupun baru tetap harus percaya diri. Luar biasa banget, tapi tadi ngelawan RRQ nggak ada Rainbow nih. Super Ken, kamu bukannya janjian sama Rainbow buat main bareng? Walaupun nggak di battle, mungkin di match kah? Tadi nggak ada Rainbow ngelawan RRQ, apakah kamu menyangka nggak akan ada Rainbow tadi? Enggak sih, soalnya pengen lah lawan Rainbow kan. Pengen lawan Rainbow, Pengen. Rainbow lagi nonton Ya. nih, ajakin dong buat main lawan kamu. Rainbow main ya ntar. Rainbow main ya ntar kalau nanti ada ketemu lagi ya. Oke Rainbow silakan dijawab ya. Dan pertarungan juga menarik karena debut dari Banana. Dan harus bertemu langsung oleh Sorizo. Sorizo, pertemuanmu di EXP Lane tadi bersama dengan debut pertama dari Banana. Seperti apa Sorizo? Ya seru sih, jago dia. Dan apakah sekerat itu sampai dia nggak bisa untuk bahkan 0-0 death pas game pertama? Ya mungkin karena jago lapunya. Lapu-lapunya jago, Ya. respect lapu-lapu. Ya mungkin bisa. Oke, ini sangat menarik pastinya dan Saken. Wow, akhirnya Budi bisa ngobrol sama Saken di sini. Saken, seneng nggak untuk matchmu dan RRQ dan kamu bermain di MPL? Apa? Seneng, happy untuk bermain. Happy banget. Boleh kamu ekspresikan kepada mungkin Big Troopers yang ada di sini dan yang ada di rumah? Makasih udah selalu dukung Bigetron. Ya kita kan sebelumnya kayak kalah-kalah, ya ini proses lah mungkin. Baru dikasih rezekinya kali ini. Baru di rezekinya kali ini. Dan selanjutnya masih tanda tanya Moreno. Sekarang kalian posisi ke-6. Untuk sampai di nanti mungkin akhir, kalian ada di posisi berapa sih? Pertanyaan terakhir nih. Apa? Untuk posisi kalian sekarang di posisi ke-6. Iya. Apakah atau di manakah posisi kalian untuk di hari terakhir regular season? Maksudnya nomor berapa? Pengen berapa nih? Prediksi kalian bisa di mana? 2 aja 2. Posisi 2? Iya 2. Top tuh? Kalau bisa. Kalau bisa aminin dulu dong Big Troopers. Inilah dia dari Bigetron Nova yang sudah membuktikan taringnya. Apakah kelinci atau robot kelinci? Ada apa di pertandingan tadi langsung akan di breakdown kepada analis kita. Ada Profesor KB dan juga muridnya. Silahkan Nasduk dan Profesor KB. Thank you. Hero Mobile Legends banyak kok yang dipakai cuma satu. Ya selamat datang kembali di sesi analis bersama dengan aku KB dan ada Coach Nasiuduk. Yang tentunya kita juga akan memberikan pertanyaan yang dimana sepertinya prediksinya agak sedikit berbeda nih Coach. Iya benar. Jadi saya kira RRQ bakal menang 7-0 ternyata. Ternyata malah kalah 2-1 gitu. Di luar prediksi lah. Oke. Kalau half season Onyx emang 7-0 Coach Betul. kebetulan. Betul. Jadi itu match total ya. Nah tapi kita ngomongin game 1 nih Coach. Ya. RRQ menang tapi kebetulan menangnya memang sampai dengan 27 menit. Betul. Apakah memang sesusah itu untuk mendobrak lini dari Bigetron Alpha? Atau jangan-jangan memang Bigetron Alpha ini tim yang nggak boleh nih early-nya leading. Karena terlihat di game kedua mereka cuma butuh sekitar 15 menitan. Dan di game ketiga mereka juga menutup game ini dengan manis. Padahal early-nya unggul RRQ tadi dari point kill. Kalau game 1 sih aku melihatnya tuh early game memang dipegang sama
RRQ, cuma pas bagian finishingnya itu kayak banyak ragu, terus momennya juga BTR tuh ngejaga banget tuh sampai kayak waduh mana nih celah dari BTR nih, ternyata RRQ belum nemu itu sampai ada momen dimana dapet celahnya dan RRQ bisa finish game-nya gitu. Mungkin poin plusnya ya finishing yang akhirnya bisa didapatkan. Nah kita bakal melihat juga dari segi highlight nih coach, karena kalau dari game pertama kan kita lihatnya gamenya kerat banget. Betul. Nah game kedua bisa bilang aku mungkin akan setuju kalau itu dibilang one sided kali ya. Tapi game ketiga nih, kalau kita ngomongin game ketiga kan padahal poin killnya sempat diungguli oleh teman-teman dari RRQ. Apa nih yang membuat mereka jadi ke stop gitu loh pas mau mencoba melakukan snowball? Ini sih nggak tahu kenapa di game ketiga ya. Di game ketiga ini RRQ itu kayak pengen banget abisin semua resource, kayak timing buat ngerasa cukupnya tuh kayak hilang gitu. Gitu. Jadi sehingga itu yang bisa bikin tuh kayak sedikit blunder, terus gamenya juga BTR yang megangnya kendalinya. Jadi gara-gara belum merasa cukup gitu, gamenya jadi gampang kebalik. Kalau misalkan RRQ kayak ngerasa ini udah cukup nih tanpa harus buat gerakan tambahan, harusnya itu bisa RRQ yang megang. Gerakan tambahan nih. Nah ngomongin gerakan tambahan, sebenarnya gerakan tambahan tuh perlu nggak sih coach? Karena kan ada yang bilang gerakan tambahan itu improvisasi. Kadang kan ada juga yang malah jadi momen tuh. Betul. Tapi ada juga yang kadang additional movement atau gerakan tambahan ini malah jadi blunder gitu loh coach. Cuman kalau itu balik lagi ke hero sih. Cuman kalau misalkan hero pick off, itu gerakan tambahan itu harus ada karena hero pick off tuh susah buat ngelihat momen ya kan. Kalau misalkan musuh numpuk kan kita nggak bisa maksain. Gitu. Kalau misalkan hero yang backline nerima doang, ya itu nggak usah pakai gerakan tambahan gitu, kayak nerima aja. Buat para user Mia jangan flicker ke depan ya. Itu contohnya. Nah, kita juga bakal lihat MVP ya kan. Untuk saat ini MVP-nya ya mungkin akan muncul sesaat lagi di layar kaca kalian, karena kalau kita ngomongin game ketiga, ini mungkin antara Saken, dia juga mungkin ada di Hengki. Pas nih, cocok banget. Tadi pas prediction, Coach Nasyuzuk bilang, aduh nggak mau Hengki deh pokoknya. Nggak mau Bigetron. Nah kebetulan MVP nih Coach, ayo loh. Gimana nih sosok Kaja yang benar-benar fenomenal? Wah ini Kajanya sih annoying banget ya dari segi pengambilan boostnya, dari segi dia manfaatin momennya, sehingga dia dapat terus tuh timingnya bagus banget sih Hengki. Mungkin ya karena mau buktiin juga, kesel juga sama perkataan saya gitu. Saya milih Reki gitu. Dengar tuh emang Hengki ya. Dengar. Nah, tapi kalau begitu kita juga mau ngedengerin sesuatu nih coach. Yaitu adalah mic check. Atau komunikasi dari kedua belah tim. Ini dia mic check. Bukain dulu sih, gue coba ada map. Gue coba guys. Di mana? Gini. Ada kalah nih. Tengah. Cari ban. Gua cari, woi. Di sini, Meme. Perang aja. Meme. Dan. Ulti bot. Nice. Perang. Barca. Menang. Mati. Kalem ya, fokus perang, guys. Ada ini. Aman. Gak ada flicker Den. Mau kemana? Woi. Gua boom. Nice. Lance ngapain? Nice. Gue udah tarik Sadi. Mati gak Sadi? Mati Heng. Dan gue Sadi. Mati si dia nih. Nice bang. Gue konsil. Dia tarik ya. Berapa? Bisa perang guys. Gue perang guys. Lihat gue. Gue jalan. Nice. Gue masih ada ulti flicker. Tadi gue perang guys. Lihat Valen ya. Mati gak? Nice. Atas masuk. Gue ada imo. Lihat Sadi. Tadi gak ada flicker tadi. Nice Sadi. Target lampu. Gue tempel Patrick, lihat gue. Gas Ken, ada gue Ken. Patrick, ngapain Patrick? Tower guys. Alhamdulillah. Ken guys. Ini. Udah ulti ya lampu. Perangin. Pede aja. Awas, gue tarik Martis ya. Awas. Dapat lord. Kiting. Lihat Melisanya guys. Melisanya pelit ya. Kait. Melisa ulti. Balik. Lihat Ken. Gas. Gue tarik. Awas ya. Aman. Lampu dulu. Lampu mati. Nice. Target Kufra. Gas Ken. Mati dia. Nice. Bisa push. Mid ya Mor. Lihat Korijo pelan-pelan. Lord masih ada. Melisa lo. Lihat Melisa ya. Gak apa kalem. Orangnya. Kufra. Lagi gak bisa lagi guys.
Masih bisa? Bisa. Tower. Wah, tadi sosok yang disebutin Coach Nasyuduk nge-call terus tuh. Waduh. Ya inilah satu-satu, ini Kufra gue tarik, lapu-lapu dulu ya kan, gak ditarget segala macam. Tapi emang sebagai sosok roamer, apakah memang sepenting itu nih Coach? Atau memang sebenarnya ada di job desk jungler juga gak masalah buat nge-call atau mid laner, misalkan kita ambil contoh, atau XP laner atau gold laner buat fokus ke satu target gitu loh. Oke. Sebagai shot caller lah Sebagai ya. shot caller mungkin ya, atau decision gitu Ya. decisionnya. Kebanyakan sih ya roamer karena banyak waktu buat mikir gitu. Jadi kalau jungler pun kalau misalkan pakai hero-hero kayak tank jungler itu kan banyak waktu tuh, nggak mungkin kita lagi ngebuff tuh tontonin sampai selesai gitu buffnya. Iya, kan bisa geser map. Ya, ya bisa kan? geser map atau sambil mikir kayak gitu. Jadi nggak harus roamer. Terkadang juga roamer tuh ngeblank dan harus dibantu juga sama entah itu junglernya, entah itu siapapun yang lagi free buat berpikir. Nah itu gitu. Soalnya kalau di landing tuh agak susah dia sambil mikir. Karena dia fokus mekanik kan. Benar-benar. Gitu. Cepet-cepetan clear wave lah ya, Benar. apalagi kalau mid laner. Nah, kita juga bakal lihat nih, ini ada beberapa key to success atau bisa dibilang kunci-kunci kemenangan yang tadi sudah dihadirkan, terutama ketika pertandingan 3 game yang begitu kerat. Padahal aku melihat dari game pertama sampai game ketiga, nih targeting pick off nih kan, yang dimana Hengki selalu optimalkan kepada Albert. Entah ini personal, entah ini memang, ya kita tahu lah, pemegang retri. Kalau di Lord kan dia harus ditarik gitu kan. Atau memang sebagai tugasnya Ki ini memang yaudah main front to back aja ya kan, daripada flicker terbuang tapi ternyata Skylar nggak ketangkep gitu loh. Kayak gitu. Jadi untuk si Hengki ini dia timing pindah targetnya tuh bagus banget. Ketika misalkan di objektif dia bisa narik Albert, ketika nggak ada objektif atau kita mau masuk ke high ground ya dia nariknya tuh core-nya. Kayak gitu. Jadi ketika core-nya dapet nggak ada celah buat fight back nih RRQ-nya karena core-nya udah nggak ada damage dealer-nya. Bener. Kayak Entah gitu. itu Clay, kayak tadi kan di game pertama Clay berapa kali ketangkep ya kan, dan memang disiplin tarik ulurnya sempat terjadi tadi pas ada Lord, pokoknya tarik yang pegang retri. Ya kan, jadi bukan personal masalah mungkin trionya Pike, Hengki sama Albert ya bukan, tapi memang sebagai target utama yang pegang retribution, ya dimana kalau ya balik lagi ngomongin objektif pasti yang jungler ini tanggung jawabnya kan gede banget gitu loh Coach ya. Nah tapi kalau kita ngomongin dari game ketiga nih, kira-kira apakah dengan power game ketiga tadi Bigetron dengan istilah kan udah nemuin nih dengan komposisi Super Ken sebagai jungler utamanya, Alice jungle juga optimal dan menang pas dilawan RRQ. Kira-kira untuk minggu kelima, minggu keenam, ini Bigetron akan menjadi tim seperti apa sih Coach? Gambarannya itu akan seperti apa sih? Harusnya mereka sih di minggu ke-6 ya. Minggu 5 dan 6. Minggu 5 dan 6 itu pasti lebih cari komposisi baru karena sempat di-ban juga Elisa tadi di game ketiga apa game kedua gitu karena di respect gitu buat dipakai lagi. Jadi untuk beberapa tim itu masih belum nemu nih penawarnya Elis gini. Jadi dibanding kita resiko buat ngelawannya ya kita ban aja gitu. Dan mungkin di minggu ke depan itu bakal di-ban lagi. Jadi harus ada kartu asnya lagi nih BTR buat bisa survive lah di. Berarti bahasanya kalau di tim lain ya kan Elis itu kan jadi cheese strat ya kan. Tapi kalau di Bigetron tuh malah jadi main stratnya mereka gitu bisa, kan. Wah ini yang bahaya nih, apakah nanti akan ada persediaan amunisi lebih dari Coach Aldo ya. Betul. Nah sambil nih Coach kita ngeliatin kira-kira ada yang naik gak nih ke podium MVP standings kita. Karena kemarin tuh MVP rata-rata gold lane nih. Dan memang untuk sampai saat ini teman-teman dan Coach juga bisa lihat sendiri bahwa memang gold laner mulai naik tapi cewek nih. Tiba-tiba dia dari urutan ke 5 besar udah naiknya paling jauh sampai dengan mendapatkan 35 poin untuk di minggu ini. Ya, si cewek kayaknya dia udah ketemu ritmenya ya. Udah ketemu lagi, kemarin sempat hilang, sekarang mungkin udah ketemu ritmenya dia juga udah mulai enjoy mainnya. Jadi keluarlah potensinya, udah bisa maksimalin potensi dia. Kemarin sempat beberapa momen tuh hilang. Meskipun tapi sekarang kan nggak kalah. Iya, masalahnya itu Onyx juga belum kalah. Jadi ya poinnya nambah terus. Betul. Ditambah buat sekarang kan emang gold laner kayak punya privilege khusus lah sebagai damage dealer. Yang dulu kita tuh ngeliatnya ini roamer tetap masih bisa masuk nih MVP standings. Sekarang roamer yang masuk cuma Baloyski. Jungler yang masuk Kairi doang ya kan kalau kita ngomongin top 5 ya. Jadi emang kayaknya gold laner ini benar-benar jadi peran khusus gitu loh. Kira-kira ada nggak sih di tips and trick? Kebetulan kan kita abis nonton MPL. Kita belajar dong buat yang public nih. Biar main gold lane-nya tuh lebih mirip sama gold laner yang ada di MVP standings gitu.
Kalau untuk tips and triknya yang jelas kalau emang mau bahas makro, yang jelas tuh mikronya dulu dibagusin. Karena sebagus apapun makro atau ilmu di otak dia, mapping dan segala ya, macam. mapping dan segala macam, kalau mikronya nggak ngedukung ya tetap aja itu jadi nggak bagus gitu. Wah, ini bocil-bocil mekanik nih ya, yang ntar malam mau ngering, catat apa yang dibilang sama Coach Nasi Uduk ya, bahwa sebagai gold laner, ini penting banget kalau mengutamakan mechanical play. Iya. Wah, ini biasanya malah kalau sekarang kan bilangnya makro dulu, mapping dulu segala macam. Itu mah berarti tugas roamer ya, itu bukan bisa. tugas gold laner. Dan ini adalah statement yang luar biasa dari Coach Nasi Uduk, ya tinggal kita tunggu nih season 12 ada tawaran nge-coach apa enggak gitu kan. Tapi sebelum itu aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat Coach Nasi Uduk udah hadir dan nemenin aku di sini, karena memang ya kadang kan yang namanya analis segmen ada temennya, kadang gak ada temennya ya kan. Ada yang ingin disampaikan Coach Nasi Uduk mungkin untuk salah satu dari 8 tim MPL, boleh ke Alter Ego, boleh ke siapapun. Khususnya ya untuk semua tim semangat lah di season ini kayak gitu. Kalau untuk Alter Ego yang jelas ya aku sih pribadi kangen banget sama anak-anak, udah lama banget nggak ketemu. Biasanya kan kayak ngumpul bareng, ngobrol bareng, ini belum ketemu. Harusnya kemarin tuh bagian saya cuman karena telat ya jadinya nggak bisa bareng sama Alter Ego gitu. Ya, kita tinggal tunggu ya kapan kira-kira Nasi Uduk bakal bareng sama Alter Ego. Kali aja nanti bakal di roasting Alter Egonya. Dan kalau begitu kita selesai di analis segmen. Terima kasih banyak dan kembali ke Bude Monster. Silakan. Dan yap, dengan demikian kita menutup untuk match terakhir di minggu yang keempat. Di match pembukaan tadi kita sudah melihat bahwa Onyx memantapkan diri untuk melangkah menuju ke babak playoff. Satu slot sudah disecure oleh tim Onyx. Walaupun mereka berbuat apapun tak ada yang bisa menghentikan mereka menuju ke babak playoff. Tapi sisa match mereka akan menentukan jalannya dari babak upper bracket. Akankah mereka bisa mensecure upper bracket? Tentu karena harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari-cari cara supaya slot upper bracket bisa mereka amankan. Sementara di match kedua tadi ada Bigetron Alpha yang berhasil untuk memecahkan sebuah kutukan dari 2 tahun, 6 bulan, 18 hari lalu. Terakhir kali mereka memenangkan match melawan tim RRQ. Haus atas kemenangan akan RRQ, itulah dia tim Bigetron Alpha yang akhirnya mendapatkan kemenangan pertama lagi mereka melawan tim RRQ. 2 tahun, waktu yang sangat lama. Dan tentunya apakah hari ini dari klasemen sementara akan berubah? Kita akan melihat bersama-sama seperti apa. Karena semuanya sedang berusaha untuk naik ke upper bracket. Bahkan gak cuma upper bracket, tapi untuk menuju babak playoff. Karena hanya tersisa 5 slot aja ke upper bracket. Dan inilah dia standing sementara yang akan kita bahas bersama-sama dari 8 tim terbaik di Indonesia. Yang terus-menerus berusaha untuk meranjak naik. Oh lala, kita bisa melihat dari tim RRQ, EVOS Legend dan juga Geek Slate mendapatkan kemenangan match dan kekalahan match yang sama 5-4. Dan boleh dipastikan ini posisi 2 masih bisa naik turun dengan mudah. Contender untuk posisi top 2 sangat-sangat kejar-kejaran. Apalagi Bigetron Alpha yang baru saja mendapatkan kemenangan hanya 1 selisih poin. Untuk Bigetron Alpha kali ini mereka berada di posisi kelima. Dan Rebellion Zion pun sama halnya dengan Bigetron Alpha. Kemenangan 4, kekalahan 5. Sementara Alter Ego Esports yang sedang memiliki tren positif mendapatkan 2 kemenangan berada di posisi yang ke-7. Di minggu ini sudah mendapatkan 2, sementara Aura Fire baru mendapatkan 1. Posisi 7 dan ke-8 mereka harus bekerja ekstra, tapi dengan tipisnya poin yang mereka miliki sekarang, tentu kesempatan menuju babak playoff masih dengan mudah untuk sikut-sikutan. Inilah dia chance to playoff. Bisa dilihat dari Aura Fire hanya 11% saja. Aura, mereka butuh keajaiban untuk bisa masuk ke babak playoff. Sementara kita bisa melihat bahwa Bigetron Alpha juga hanya memiliki 44% bersama dengan Rebellion Zion. Dan sedangkan dari Alter Ego Esports, mereka juga memiliki, di sebelah kanan chance-nya 62% untuk Bigetron Alpha dan juga Rebellion Zion. Lalu Alter Ego Esports ada 41% dan Aura Fire ternyata nggak 11%. Tapi lebih kecil, 8,7%.
Aura Fire. Keajaiban apa yang mereka butuhkan? Karena sisa match mereka juga menanti. Mereka sudah memainkan 9 match mereka. Jadi hanya tersisa 5 match saja. Dan kita akan melihat seperti apa pula. Gak cuma perebutan ke babak playoff. Tapi juga keuntungan tentunya untuk upper bracket. Chance to upper bracket di sebelah kanan Onyx 96%. 96, ini begitu besar tentunya, bahkan tanpa kekalahan satupun sampai hari ini. Sementara RRQ, EVOS Legend dan juga Geekslate memiliki persentage yang sama 65%. Mereka sedang berebut untuk mendapatkan chance untuk upper bracket. Ini yang dinantikan, perebutan upper bracket yang terus menerus akan bisa berubah setiap matchnya. Jadi inilah dia. Untuk next week, jangan lupa di screenshot karena lagi dan lagi setiap match sangat menentukan. Untuk hari Jumat, akan ada 3 match. Geekslate dan EVOS, mereka bisa mengubah presentase untuk ke upper bracket dengan match ini. Salah satunya akan turun, salah satunya akan naik. Begitu pula dengan Aura yang sedang dagdikdukser bersama dengan Bigetron untuk menuju ke babak playoff. Sementara RRQ dan Onyx, The Royal Derby akan bertemu di hari Jumat. Sementara di hari Sabtu kita bisa melihat semua tim akan beradu. Dan 4 match akan berlangsung. Semuanya membutuhkan kemenangan. Alter Ego memiliki tren positif, tapi lawan mereka akan menjadi Onyx. Dan hari Minggu penutupan akan ada 2 match. Sama sehalnya seperti hari ini. Dan inilah dia untuk semua pemain dan semua player di minggu ini sudah memberikan yang mereka miliki, sudah bisa untuk membuktikan diri mereka. Ada yang baik dan ada yang kurang baik dan bahkan harus tertunduk lesu turun dari panggung MPL. Tapi tentu saja sorak-sorai dan juga kesedihan dari para player nggak bisa berlarut-larut. Mereka harus beradu kembali untuk minggu depan. Dari Jumat, Sabtu, dan Minggu jadwal sudah di-share. Jadi jangan sampai kalian kelewatan. Langsung aja kalian harus pantengin dan dapetin tiket tentunya nonton di MPL Arena. Dan jangan lupa juga karena MPL sedang berlangsung, kita juga punya yang lagi panas-panasnya. Karena MDL Indonesia season ke-7 semakin memanas karena slot menuju playoff makin sempit. Saksikan perjuangan mereka setiap Senin sampai Rabu jam 10 di YouTube MDL Indonesia. Karena esports for everyone. Dan juga kita punya nih challenge untuk kalian semua. Ada challenge MDL TikTok. Jadi buruan share gimana keseruan MDL, gunakan hashtag-hashtagnya, dukung tim favorit kalian di TikTok. Ikutin keseruannya, gak cuma MDL dan juga MPL karena kalian bisa mendapatkan skin. Ini yang dibutuhin sih, Bude butuh banyak banget skin. Jadi kalian juga pastikan untuk mengikuti challenge itu dari tanggal 1 sampai 30 Maret. Jadi lakuin challenge-nya, upload sebanyak-banyaknya, tag tim favorit kalian dan juga player favorit kalian. Karena MDL, MPL, semua tim sedang mencari kemenangan untuk setiap matchnya. Ada yang menuju ke babak playoff dan ada juga yang berebut untuk upper bracket. Mereka akan terus berjuang, begitu pula untuk kita yang harus terus mendukung para tim yang beradu. Minggu keempat sudah usai, dari klasemen membuktikan bahwa semua tim sedang kejar-kejaran. Seperti apa untuk minggu kelima, jadi buat kalian jangan sampai kelewatan keseruan di minggu yang kelima. Di sini Bude Clara Mongstar bersama kerabatku yang bekerja mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di minggu kelima MPL Indonesia Season 11. We on this! Kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya
sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss. We all this, we won't miss. Saatnya beraksi, jalani ambisi. Aku kan menyawakan hari ini. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss. We all this, we won't miss. We all this. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this. Aku kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini.